Oke, sudah di-record. Oke. Layar materi sudah muncul, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Oke, yuk. Kita mulai kelasnya di malam hari ini. Kelas dasar untuk penyusunan struktur dan skala upah, termasuk di dalamnya nanti ada job evaluation ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman semua. Luar biasa di hari apa sekarang? Rabu malam, ternyata yang mau belajar bareng, antusiasmenya luar biasa, ini ramai, dan insya Allah malam hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan skala upah, ini apa bentuknya, seperti apa, cara bikinnya seperti apa, dan tambahan juga ada job evaluation atau untuk pembuatan golongan jabatan ya, sehingga harapannya teman-teman bisa mempraktekkan ini di tempat kerja teman-teman semua, atau kalau yang masih job seeker, ini mudah-mudahan bisa menjadi skill tambahan yang bisa menggoda para recruiter untuk merekrut teman-teman ya. Oke, perkenalkan saya Himawan Pramudita, SRE Consultant dan juga trainer, founder dari Manajemen SDM.net dan CEO di PT MSDM Indonesia Bisa. Manajemen SDM.net ini website yang memang kita tagline-nya adalah Connecting SR, yang harapannya adalah bisa terhubung dengan teman-teman, dan salah satu kebahagiaan saya juga karena bisa terhubung dengan teman-teman praktisi SR adalah saya baru dua kali ke Batam. Ini kedua kalinya saya ke Batam. Beberapa minggu lalu atau sebulan atau 2 bulan yang lalu saya ke Batam yang pertama kalinya ketika ngisi training di salah satu perusahaan di Batam. Ternyata salah satu pesertanya adalah alumni MSDM. Wah, senang tuh ketemu di sana sekalian kopdar. Dan tadi juga per hari ini juga tadi ketika ngisi training di salah satu perusahaan di Batam ini, ternyata juga ada alumni MSDM juga sebagai peserta trainingnya. Nah, luar biasa senang, jadinya bisa sekalian kopdar ya, kopdar dengan teman-teman yang sempat ikutnya di kelas online, belum pernah ketemu. Nah, ketika ketemu di acara offline itu kan seru ya. Nah, ini artinya memang sesuai dengan tagline bahwa Connecting SR People yang dijunjung oleh manajemen SDM.net agar kita saling terkoneksi, saling support, saling membantu, saling sharing ya. Tidak jauh-jauh dari SR Framework yang selalu kami sampaikan di awal training, yang sudah ya, soalnya selalu kita sampaikan, bahwa SR itu entah dimanapun peran kamu, apakah sebagai spesialis maupun generalis, di kotak yang mana, terserah peran kamu ada di mana, pastikan kita bisa memenuhi kebutuhan bisnisnya perusahaan. Ya. Bisnis needs di mana yang utama adalah yang tengah nih, profit, kemudian sustain dan juga agile. Dan hari ini kita akan bahas dari sisi Komben sebenarnya, namun juga tidak lepas dari IR, Industrial Relation. Karena struktur skala upah ini, di samping ini adalah umumnya kerjaannya Komben yang mendesain, tapi karena mengacu kepada aturan undang-undang tata caranya, maka mau nggak mau sisi IR atau Industrial Relation juga kencang di sini. Ya. Oke, teman-teman. Jadi, kenapa kelas ini muncul dulu di tahun lalu, kalau nggak salah kelas ini munculnya, ini udah batch ke-14 ya, udah batch ke-14, berarti udah setahun lebih mestinya. Kenapa ini muncul? Karena kalau teman-teman ingat, di tahun lalu, di tahun 2021, masih pandemi ya, waktu itu masih pandemi, kenaikan upah minimum di tahun 2021 untuk upah minimum tahun ini ya, tahun 2022 itu rada seru. Kenapa saya bilang rada seru? Karena ada beberapa kondisi yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, kondisinya dalam pandemi. Ya, di saat pandemi. Jadi kenaikan upah minimum di saat bisnis sedang turun, ini menjadi satu challenge yang luar biasa. Perekonomian sedang turun, bisnisnya sedang turun, mayoritas ya. Sedangkan upah minimum mau dibuat yang baru. Yang umumnya di tahun-tahun sebelumnya, upah minimum itu mesti tiap tahun naik. Nah, ada challenge-nya kan. Kemudian di saat yang bersamaan juga muncul aturan baru terkait dengan pengupahan, yaitu di tahun 2021 itu diterbitkan apa teman-teman? PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PP 78 tahun 2015. Sebagai refreshment saja, sebelum ada PP 78 tahun 2015, penentuan atau penetapan
upah minimum itu dibebaskan di masing-masing kota kabupaten atau provinsi, ya. Nggak ada rumusnya, nggak ada formulanya, tergantung negosiasi atau formula perhitungan bagaimana caranya yang dikemas oleh Dewan Pengupahan setempat. Nah, sejak ada PP 78 tahun 2015, akhirnya ada formulanya, ada rumusnya yang diseragamkan di seantero Indonesia. Yaitu kalau masih ingat di PP 78, kenaikan upah minimum itu melihat dari inflasi dan rata-rata PDB, gitu ya. Itu tahun 2015 tuh sampai tahun 2020 digunakan, jadi 5 tahun. Nah, di tahun 2021 ketika PP 36 muncul menggantikan PP 78, rumusnya berubah, formulanya berubah. Formulanya berubah, saya juga nggak hafal formula yang terbarunya, sehingga ada gejolak karena tidak biasa, apalagi diterbitkan di saat pandemi. Maka waktu pembuatan penetapan upah minimum tahun 2022 ini banyak sekali polemik. Nah, salah satunya Kemenaker Kemenaker memperkuat statement bahwa sebenarnya upah minimum itu untuk karyawan yang masa kerjanya di bawah 1 tahun loh. Sedangkan untuk karyawan yang masa kerjanya di atas 1 tahun, ini seharusnya tidak mengacu ke upah minimum, tapi mengacunya ke struktur dan skala upah. Beritanya ini saya ambil dari tirto.id, ini ada linknya di bawah kalau mau dilihat, nggak tahu masih ada apa enggak ya beritanya, tapi mestinya masih ada, nggak dihapus. Nah, di sini disampaikan isi beritanya, Dirjen PHI yang saat itu adalah Bu Indah Nur Putri menjelaskan, pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun harus digaji sesuai struktur skala upah atau gaji sesuai dengan kinerja pekerja buruh dan kemampuan perusahaan. Nah, ini yang menjadi trigger ramai sekali waktu itu pembahasan mengenai struktur skala upah. Apa itu struktur skala upah? Kok bisa menggantikan upah minimum lah? Ramai waktu itu ya. Yang padahal struktur skala upah ini teman-teman sudah sejak lama digaungkan. Bahkan sebelum ada PP 36 tahun 2021 di tahun 2017 itu ada aturan namanya Permenaker nomor 1 tahun 2017 yang pada saat itu pemerintah mewajibkan paling lambat bulan Oktober tahun 2017 setiap perusahaan di Indonesia harus punya struktur skala upah. Jadi sebenarnya udah dari tahun 2017. Tapi waktu itu gaungnya keluar sebentar aja, habis itu hilang lagi. Nah, yang di tahun 2021 ini ramai, sehingga waktu itu banyak teman-teman yang memang minta untuk belajar bareng mengenai struktur skala upah. Gimana sih caranya? Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Jadi termasuk kalau teman-teman ingat yang mungkin perusahaannya ada di Provinsi Jawa Barat, yang mungkin apa ya, Bekasi atau Kerawang, Bandung dan lain-lain ya. Kalau masih ingat yang Provinsi Jawa Barat itu selain ada upah minimum, waktu itu Pak Gubernur itu menerbitkan satu SK yang berisi terkait dengan persentase kenaikan upah untuk karyawan yang masa kerjanya di atas 1 tahun. Ya, kalau masih ingat ya. Saya lupa kisarannya 3 atau 5%, saya lupa ya. Kalau ada ingat boleh di-share di kolom chat. Dan waktu itu mendorong bahwa perusahaan yang belum punya struktur skala upah ngikutin SK-nya gubernur. Tapi kalau yang sudah punya struktur skala upah, ngikutin struktur skala upahnya. Jadi sebenarnya SK gubernur itu kalau lihat dari sudut pandang hukum ini menerobos aturan undang-undang. Kenapa? Karena struktur skala upah harusnya yang ngatur adalah perusahaan. Tapi SK gubernur itu bagus untuk mendorong perusahaan untuk segera punya struktur skala upah. Kemudian bingung kan, lupa dari tadi ngomong struktur skala upah ini apa sih? Nah, nanti kita bahas satu persatu, usulnya seperti apa, isinya seperti apa di materi-materi selanjutnya. Oke, sebelum saya mulai materinya, saya pengen nanya dulu ke teman-teman yang sudah hadir di sini. Sudah hampir 90 yang join ya. Teman-teman, di kantor teman-teman sudah ada struktur skala upah belum? Coba yang sudah bekerja ya, sudah ada belum? Belum. Ada perusahaan baru. Mayoritas belum ya? Oh, ini menarik nih, lagi tahap pembuatan. Pak Dadit Widarko, halo Pak Dadit, boleh open mic-nya? Halo. Halo Pak Dadit. Halo Pak Halo, Iwan. salam kenal Pak. Kenal Pak Iwan. Dari kota mana Pak Dadit? Dari Banjarmasin. Wih,
Jauhnya. Banjarmasin. Mudah-mudahan saya ada kesempatan main ke Banjarmasin ya. Amin. Ditunggu Pak Himawan. Siap. Pak Dadit, tulisan Bapak lagi tahap perubahan. Ini maksudnya apa perubahan? Berarti sebelumnya sudah ada, lagi dibuat ulang atau bagaimana? Jadi gini Pak Himawan, sebelumnya kan metode untuk penyusunan susun ini ada 3 ya. Sederhana, void factor, sama yang tengah saya lupa sih apa itu. Nah, sebelumnya itu hanya metodenya sederhana. Oke, sederhana. Ya. Nah, kemarin sih saya sudah sempat ini Pak Himawan ikut pelatihan terkait SSU ini juga dengan Pak Himawan sebelumnya, yang di kelas staf AR. Yang di mana? Di kelas staf AR, siap menjadi staf AR. Oh, nggak ada struktur Salopa kayaknya di situ deh. Sorry. Mungkin yang di bagian khusus. Kelasnya memang ada banyak soalnya ya. Nah, sekarang yang sedang Pak Dadit lakukan adalah menggunakan metode yang mana sekarang rencananya? Metode point factor yang ada bobotnya, Pak Himawan. Yang point factor ya. Ini lagi nyusun ini sih untuk bobotnya sih, lagi penyusunan bobot sama penyusunan untuk split dan lain-lain. Cuman ada beberapa case sih Pak Himawan yang lagi dicari solusi untuk ini untuk programnya nih. Oke, siap Pak Dadit. Thank you Pak Dadit untuk sharingnya, dan jangan sungkan untuk banyak bertanya di kelas ya kalau memang. Boleh. Nanti saya bertanya sih pada bagian point factor Pak Himawan. Siap, boleh. Thank you Pak Dadit. Sama Pak Himawan. Oke. Nah, nanti kalau memang ingin bertanya di sesinya silakan. Jadi teman-teman, gimana ya? Kadang-kala kita kalau belajar saja tanpa sedang melakukan atau kurang banyak bertanya, kadang-kadang kurang nyerap. Karena beberapa yang setelah ikut kelas struktur Salopa sudah sedikit mengerti, tapi dalam praktek di lapangan kadang-kadang bingung lagi. Ini kemana ya? Ini kemana ya? Atau feel-nya belum dapat. Karena memang teknisnya mungkin tahu, saya ajarin di sini teknisnya, cuma kadang-kadang analitikalnya atau feel-nya itu memang mohon maaf ya, kadang-kadang experience itu nggak bisa dibohongi gitu ya. Sudah ngikutin benar polanya sesuai dengan yang ada di kelas ini, cuma kadang-kadang kurang tajam, kayaknya ada yang kurang pas gitu. Nah itu bisa muncul teman-teman kalau kita sering diskusi. Maka teman-teman nanti ketika ada latihannya, pastikan coba, dan kalau ada kurang pasnya no problem, kita bisa belajar Pak. Ini ada yang menarik juga nih. Sudah Pak, tapi kurang tepat. Wih, Nindita Hutami. Halo Nindita, boleh open mic? Halo, selamat malam Pak Himawan. Selamat malam, Ibu, salam kenal. Belum tepat itu maksudnya bagaimana? Kurang tepat itu maksudnya gimana? Jadi gini Pak, di tempat saya itu kan pembuatan struktur skala upah baru-baru ini ya, dan itu pun dari hasil konsultasi dengan konsultan. Oke, wah sudah bagus berarti dong, sudah pakai konsultan. Nah berarti itu kan dibuatin ya Pak istilahnya. Nah akan tetapi belum nyampe 1 tahun Pak, kita termasuk saya itu merasa struktur skala upah tersebut tidak dapat diimplementasikan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian berdasarkan kan ada nanti ya ada grading dan sebagainya ya. Nah itu malah memunculkan permasalahan baru Pak gitu. Jadi, apa tuh contohnya? Jadi contohnya seperti ada karyawan yang misalkan perpanjangan kontrak ya Pak ya. Nah, salah satu kebijakan di kantor kami ketika ada perpanjangan kontrak, itu ada kebijakan untuk menaikkan upahnya. Oke. Nah, setelah itu, dan itu ada standarnya gitu loh Pak, misalkan untuk yang perpanjang setahun 10% misalkan ya. Nah, itu ketika ada case seperti itu, ada yang dia itu sampai loncat grade. Nah, sehingga yang terjadi adalah karyawan promosi bukan karena kompetensinya dan kinerjanya, akan tetapi karena hanya sebatas perpanjangan kontrak saja, seperti itu Pak Himawan. Jadi kondisinya karyawan promosi artinya grade-nya naik, betul, bukan karena kompetensi, tapi karena kebijakan mau nggak mau naikin gaji gitu ya? Iya, betul sekali Pak Himawan. Makanya saya ikut kelas ini. Sehingga jadi masalahnya adalah barangkali
Yang pertama dari sisi SR yang jadi nggak tepat otaknya gitu ya, karena orang berkompeten kok udah dinaikin grade-nya, atau dari teman-teman yang grade-nya sudah sama mungkin juga kesel, ini orang nggak bisa ngapa-ngapain kok selevel sama saya gitu kan. Iya, betul. Itu kan akan jadi isu ya, walaupun saat Ya, ini belum muncul, tapi kan iya. kita perlu mewaspadai. Ada potensi ke sana Betul, ya. betul. Oke, saya siap. Bu Nidita, mudah-mudahan saya nggak bisa 100% menjanjikan bahwa kelas ini akan memberi solusi, tapi mudah-mudahan ada solusi buat obrolan tentang kasusnya tadi ya. Iya, oke. Terima kasih Pak Himawan. Sama, terakhir satu lagi, ini yang sedang membuat tapi lagi bingung, ini ada Pianus Heri, Pak Heri. Halo Pak Heri. Boleh open mic? Halo. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam Pak Himawan. Pak Heri masih bingung, lagi bikin bingung. Betul-betul. Nah, jadi awalnya seperti ini Pak. Sebenarnya struktur skala upah yang kita proses di perusahaan kita saat ini itu lahirnya kebetulan. Lahirnya kebetulan, nggak sengaja loh. Karena begini, ceritanya di awal itu kemarin kita ada beberapa proses perapihan administratif perusahaan lah ceritanya. Nah, berkaitan dengan peraturan perusahaan. Nah, ternyata ketika kita mau merapihkan peraturan perusahaan dari Dinas Ketenagakerjaan, salah satu persyaratannya adalah struktur skala upah, dan memang kita belum pernah membuat ini. Dan memang kalau dilihat tadi seperti yang aku lupa tadi Bapak yang pertama yang bertanya siapa? Ada 3 memang caranya. Nah, saya sempat konsultasi dengan beberapa teman HRD dan memang ya udah bikin yang sederhana aja gitu ya. Kemudian ada lagi yang menyarankan harus seperti ini. Jadinya bingung ya. Dia bikin yang mana nih gitu kan ya. Iya. Dan memang nah kemarin pas buka email ternyata ada pesan masuk kebetulan pas banget ini kelasnya. Ya mudah-mudahan nanti di kelas ini kita dapat solusi gitu ya Pak Himawan ya. Siap, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih Pak Heri untuk sharingnya. Mudah-mudahan kelasnya bisa memberikan pandangan ya untuk bagaimana sih bikin struktur skala upah. Ya, versi kelas yang ini ya, karena mau versinya ada banyak ya. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk responnya luar biasa, ada banyak sekali yang merespon. Dan sebenarnya pertanyaan kedua, tapi rasanya sudah terjawab. Sudah pernah lihat belum? Mungkin mayoritas belum, karena tadi banyak yang belum ada. Jangankan bikin gitu ya, lihat aja belum Pak. Gitu, makanya bikin mungkin juga mayoritas belum. Iya Pak, makanya ikut kelas ini biar tahu cara bikinnya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama muncul adalah khususnya untuk teman-teman yang fresh graduate. Struktur skala upah itu apa? Karena ini juga saya di forward sama admin gitu kan, ada yang nanya, Pak, struktur skala upah itu apa gitu. Saya bingung jelasinnya ya, karena kalau jelasinnya pakai chat panjang sekali gitu. Tapi setelah saya pikir saya memahami, oh iya juga ya, khususnya teman-teman yang fresh graduate mungkin nggak paham atau belum tahu struktur skala upah ini apa sih gitu ya. Dan sejatinya materi ini struktur skala upah aslinya ini konsumsinya level manajer ke atas aslinya. Ya, aslinya ini konsumsinya untuk level manajer ke atas. Namun dalam praktek di lapangan ada beberapa perusahaan khususnya yang startup itu sudah minta tim HR-nya yang mungkin masih level staff atau yang mungkin berpengalaman di bawah 5 tahun gitu ya, diminta untuk bikin struktur skala upah. Kenapa? Karena ketika mencatatkan PP, peraturan perusahaan atau PKB belum ada mungkin ya, buat PP, peraturan perusahaan, itu kan diminta oleh Dinas Tenaga Kerja harus ada struktur skala upah. Maka bosnya, manajemennya bilang, tolong dong bikinkan struktur skala upah. Nah, staff HR-nya yang masih baru mungkin bingung, pelangap-pelongo, apaan struktur skala upah? Kan, langsung ada jawab betul. Nah, gitu. Maka akhirnya kelas ini memang tidak dikhususkan untuk manajer saja. Walaupun aslinya konsepnya untuk manajer, tapi dibuka juga untuk teman-teman yang masih baru gitu ya. No problem. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga teman-teman bisa seragam gitu ya, frekuensinya sama, bisa memahami. Nah, terus apa Pak struktur skala upah ini makhluk apa? Jadi teman-teman kalau lihat di undang-undang, struktur skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi, ya, yang memuat kisaran nominal upah untuk setiap golongan jabatan. Jadi gini, anggap umumnya perusahaan itu kan seenggak-enggaknya
punya 3 golongan jabatan, 3 level jabatan. Paling rendah staff, atasnya supervisor, atasnya manajer. Kira-kira aja ya, nggak mesti sama seperti itu. Tiap perusahaan bisa beda-beda struktur organisasinya. Nah, anggap seperti itu. Ada staff, supervisor, dan manajer. Nah, struktur skala upah ini adalah level level susunan tingkatan upah dari yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi masing-masing golongan. Contoh, staff misalkan. Staff dibuatkan struktur skala upahnya gini. Misal ya, staff itu gajinya minimal adalah 3 juta misalkan, maksimumnya adalah 4,5. Nah, kemudian yang supervisor misalkan minimumnya adalah 4, maksimumnya adalah 7 misalkan. Kemudian yang level manager, atasnya lagi, misalkan minimalnya adalah 6,5, maksimumnya adalah 10 misalkan gitu. Ya. Nah, itu adalah struktur skala upah. Jadi di setiap golongan jabatan masing-masing ada batasan minimum dan maksimumnya. Kira-kira gitu. Jadi struktur skala upah ini kadang-kadang ada yang salah tangkap. Jadi saya perjelas ya. Struktur skala upah ini bukan ngomongin komponen upah. Nah, apa itu Pak komponen upah? Komponen upah itu ada 3. Upah pokok, tunjangan jabatan, salah. Sorry, saya gagal fokus karena ini ada yang mencet request remote control your screen. Saya tolak dulu. Maaf, saya gagal fokus. Komponen upah itu ada 3, gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Itu adalah komponen upah. Lah, struktur skala upah nggak bahas itu. Ya. Jadi kadang-kadang soal bahasanya memang struktur upah gitu. Bahasa struktur upah seolah-olah ya upah itu ada strukturnya apa aja. Kan kalau kita ngomongin struktur bangunan, itu kan ada semen, gitu ya, ada besi-besinya, ada pasir, gitu ya. Tapi seolah-olah demikian sehingga kalau ngomong struktur upah seolah-olah berarti ada upah pokok, ada tunjangan ini, ada tunjangan itu. Bukan yang itu. Struktur dan skala upah ini adalah range setiap golongan jabatan. Nah, yang tadi yang ada upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, itu adalah komponen upah. Nah, jadi harus bedain ya. Nah, ini mindset-nya digeser dulu. Ini kita nggak ngomongin desain struktur upahnya itu misalkan dianggapnya gaji pokoknya berapa persen, tunjangan tidak tetap bikinnya bagaimana, tunjangan tetap bikin bagaimana. Bukan itu. Struktur skala upah adalah susunan tingkatan upah dari yang terendah sampai tertinggi di setiap golongan jabatan. Ya. Nah, terus kita akan beranjak lagi ngomongin ke dasar hukumnya. Pertanyaan utamanya biasanya yang muncul adalah, ini wajib nggak, Pak? Nah, ini pendekatan yang selalu ditanyakan di setiap aturan undang-undang adalah, ini wajib nggak? Sanksinya apa? Gitu ya. Nah, kalau ngomongin wajib atau enggak terkait struktur skala upah, ternyata ini wajib. Jadi kalau teman-teman nanti bisa lihat dasar hukumnya di PP 36 maupun di Permenaker 1, di pasal 21 PP 36, ini menyebutkan bahwa pengusaha wajib itu berarti harus ya, menyusun dan menerapkan struktur skala upah. Nah, di sini ada 2, menyusunnya wajib, menerapkannya juga wajib. Kadang-kala ada yang perusahaan bikin struktur skala upahnya tapi nggak diterapin. Ya nggak gitu, harusnya dibikin dan diterapkan. Ini sifatnya wajib. Jadi memang harus perusahaan itu punya. Nah, kemudian di pasal 13 Permenaker 1, ini yang dulu udah lama ya, tadi saya sempat sampaikan bahwa di bulan Oktober 2017 aslinya ini sudah diwajibkan, tapi gaungnya mungkin baru muncul lagi di akhir-akhir ini, ketika sekarang ini banyak Disnaker yang mulai konsisten bahwa ketika pendaftaran PPPKB itu harus melampirkan struktur skala upah. Beberapa ada banyak yang cerita, termasuk terakhir ada salah satu klien kami ketika sudah kita dampingi dalam pembuatan PP, kemudian kita sudah titip bahwa nanti itu ya pastikan ya ketika mendaftarkan PP nanti sudah disiapin struktur skala upahnya. Karena sudah dibikinin juga. Kita dampingi juga pembuatan struktur skala upah dulu waktu itu, terus bikin PP-nya. Betul, ketika mendaftarkan ke Disnaker diminta mana struktur skala upahnya. Nah, tentunya udah bikin ya. Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau bertanya? Kalau yang mau bertanya silakan tulis di kolom chat atau raise hand di Zoom-nya untuk nanti dikasih kesempatan dibacakan ya, dibuka mic-nya. Oh,
langsung bertanya, kalau range upah di susu apakah harus cantumkan sudah di surat offering kalian baru? Enggak. Enggak usah. Enggak usah. Nanti saya jelasin ya. Ada cukup pencantuman golongan saja sesuai susu. Ya, jadi golongan jabatan aja kalau yang di offering letter mah. Bedanya PP sama Permenaker apa ya Pak? Ini levelingnya beda ya. PP itu ada di atasnya Permenaker secara struktur undang-undang, urutan undang-undang. Mungkin harusnya dijelaskannya kemarin di kelas paham undang-undang. Tapi beda. PP itu peraturan pemerintah, Permenaker itu peraturan Menteri Tenaga Kerja. Wah, ini pertanyaannya panjang. Pak, saya kebetulan bekerja di lembaga non-profit. Kami sudah punya susu. Kami saat ini adalah saat menjalankan proyek di beberapa harus menyesuaikan donasi dari donor juga dan UMK setempat. Prakteknya adalah setiap kali ada program susu baru dibuat menyesuaikan dengan dasar proposal program. Apakah itu bisa dijadikan dasar ya? Karena bukan program yang berjalan tidak lebih dasar. Saya agak bingung, Pak Joseph, pertanyaannya. Mungkin nanti bisa open mic ya. Biar lebih jelas ceritanya. Mungkin ketikannya agak buru-buru. Iya. Halo Pak Yosef. Halo, iya Pak. Mohon Gimana? maaf tadi terlewat itu harusnya ada kata kendala. Jadi memang kalau kendala kami adalah ketika misalnya ada program di satu daerah gitu kan, menyesuaikan dengan donasi yang masuk karena kan lembaga non-profit begitu ya. Tadi saya baca dengan terkait legal statement-nya itu Pak harus ada susu. Nah, ketika kami membuat satu program itu baru bisa dibuatkan susu berdasarkan karakteristik program. Nah, biasanya tuh berubah ketika ada donasi baru atau berubah tempat. Apakah itu bisa dijadikan dasar ya Pak ya? Karena tadi saya ada notice bahwa kita wajib memiliki struktur upah. Kalau di holdingnya sendiri itu sudah punya sebenarnya, tetapi yaitu kendalanya adalah ketika ada program di daerah yang berbeda begitu Pak. Pak, saya masih belum memahami deh. Ketika ada di satu daerah bikin program, kenapa susunya berubah? Ya karena karakteristiknya kita di daerah itu kita bukan menjalankan langsung, kita harus menjalankan memakai mitra lokal begitu sih Pak. Dan mitra lokal rata-rata tidak punya badan hukum, jadi kami tidak bisa disebut cabang sih Pak begitu. Oke. Oke, siap. Jadi Pak Yosef, kalau modelnya seperti itu, dibuat range struktur skala upahnya yang agak lebar aja. Nah, jadi bisa mengakomodir upah minimum yang rendah, yang satu daerah rendah, satu daerah tinggi kan. Nah ini dibikin range yang agak lebar aja. Jadi bisa kepake tuh di semua provinsi. Ya. Jadi kita tetap harus punya satu standar yang bisa applicable di berbagai daerah begitu ya. Betul, karena harusnya di satu perusahaan itu struktur upahnya satu aja. Oke, baik. Karena nanti kalau tiap daerah beda-beda, ini nanti bingungin. Oke, iya. Gitu. Iya, makasih ya Pak. Sama-sama. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin struktur skala upah, atau kami singkatnya biasanya susu ya, jangan bingung ya ngomongin susu. Jadi struktur skala upah itu, kalau kita bicara mengenai struktur skala upah atau susu, kita bicara mengenai upah pokok saja. Komponen upah tadi ada 3 ya. Kalau kita ngomongin struktur skala upah, ini hanya mencantumkan upah pokok saja. Tunjangan nggak dicantumkan angkanya di struktur skala upah. Ya, jadi mindset-nya digeser sebentar. Kalau ngomongin struktur skala upah, walaupun nyebutnya adalah upah, tapi di sini komponennya hanya upah pokok saja, tidak termasuk tunjangan. Ya, karena tunjangan itu ada di strategi remunerasi yang lain. Oke, saya lanjutkan dulu. Di pasal 4 Permenaker, struktur skala upah tetap harus memperhatikan upah minimum. Nah, di pasal 5-nya, ternyata struktur skala upah ini bentuknya harus SK, surat keputusan. Jadi, kalau teman-teman mungkin udah bikin struktur skala upah, ada di Excel komputernya. Nggak di print, ada aja di situ. Maka itu belum tuntas. Karena seharusnya struktur skala upahnya yang ada di Excel itu di print dan ditambahkan dalam bentuk SK, diputuskan oleh manajemen sebagai SK direktur mengenai struktur skala upah. Jadi gitu ya, harusnya dalam bentuk SK. Berarti ada print out-nya, ada dokumennya. Nanti insya Allah kami berikan contoh SK-nya yang teman-teman bisa edit, bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan ya. Dan ya ini yang menarik nih di pasal 21 nih.
Jadi struktur skala upah itu bersifat rahasia, namun terbuka. Nah, pasal 21 sama 22 nyambung. Saya jelaskan dulu pasalnya. Pasal 21 ini menyebutkan bahwa kalau ke karyawan harus diberitahukan struktur skala upahnya, sifatnya perorangan dan sesuai golongan. Sedangkan di pasal 22, struktur skala upah ini harus dilampirkan pada saat pengesahan PP atau pendaftaran PKB. Nah, dua pasal ini sebenarnya mirip nih bahasanya. Saya nyebutnya adalah rahasia namun terbuka. Maksudnya gini, bagi karyawan, kalau karyawan mau lihat struktur skala upah yang ada di perusahaan itu boleh terbuka, ya, tapi rahasia. Maksudnya apa rahasia? Yang pertama, mereka harus melihatnya perorangan, nggak boleh bareng-bareng. Jadi misalkan ada 5 orang datang ke HRD pengen lihat struktur skala upah, boleh nggak? Boleh. Tapi melihatnya per orang, harus satu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika masuk melihat ruangan HRD, melihat struktur skala upah, mereka masing-masing orang ini hanya boleh melihat golongannya sendiri. Tidak boleh melihat golongan orang lain. Contoh, yang masuk adalah level staff. Ketika mau lihat struktur skala upah, dia hanya bisa lihat struktur skala upah untuk staff saja. Dia nggak bisa lihat yang supervisor atau manajer. Nah, begitu orang kedua yang masuk adalah supervisor, dia hanya boleh lihat untuk supervisor saja. Nggak boleh dia lihat yang staff, apalagi lihat yang manajer. Ketika orang ketiga manajer yang datang, dia hanya boleh lihat level manajer saja. Meskipun posisi paling tinggi ya. Misalkan dia bilang, oh saya pengen lihat staff saya, nggak boleh. Aslinya secara undang-undang nggak boleh. Jadi hanya bisa melihat sesuai golongannya masing-masing. Makanya saya sebut terbuka namun rahasia. Ya. Tapi ini wajib diberitahukan kepada karyawan kalau memang karyawannya minta. Nah, kalau yang ke Disnaker, aslinya ini hanya melampirkan saja. Dan di bahasa PP-nya itu bahkan menyebutkan hanya diperlihatkan saja ke Disnaker. Disnaker nggak boleh minta filenya, Disnaker nggak boleh minta dokumennya, Disnaker nggak boleh memfotokopi, Disnaker nggak boleh memfoto struktur skala upahnya perusahaan. Hanya ngelihat doang. Jadi Disnaker nggak boleh memiliki. Nah, jadi terbuka namun rahasia. Mengapa demikian? Karena kan struktur skala upah ini sifatnya beda-beda setiap perusahaan dan ini bisa dibilang rahasianya perusahaan. Yang kalau bocor ke perusahaan lain, apalagi ke kompetitor, ya mereka akan lihat, oh kalau di perusahaan sebelahnya ternyata manajer gajinya cuma 10 juta. Wah, kalau gitu kita beranilah bajak manajer sana, kita kasih gajinya 13 juta misalkan. Kan bahaya. Kan bahaya, ganggu bisnis itu ya. Maka sifatnya rahasia. Disnaker nggak boleh punya. Mereka hanya lihat. Nah, tapi ada lebihnya. Dalam praktek di lapangan, biasanya Disnaker minta, kadang-kadang ya, Disnaker minta salinannya. Nah, padahal kan rahasia. Maka saran saya, kasihlah hanya dokumen SK yang halaman depannya saja. Sedangkan angka-angka yang kita taruh di belakang, itu nggak usah dikasih. Belum ada bayangan ya? Nanti saya tunjukkan bentuk SK-nya, contohnya yang nanti teman-teman juga insya Allah bisa dapatkan. Oke ya, dan struktur skala upah ini ada sanksinya kalau perusahaan tidak mau membuat. Nah, sanksinya adalah sanksi administratif. Kelihatannya ringan sih, teguran, peringatan tertulis ya nggak? Kelihatannya ringan. Tapi kalau memang Disnakernya lagi mode serius gitu ya, lagi mode galak, ini bisa sampai ke pencabutan izin bisnis usaha. Nah, ini kan repot. Mulai dari nomor 3 aja udah repot, pembatasan kegiatan usaha ini udah ganggu produksi nih ya. Pembukuan kegiatan usaha ini udah ganggu bisnis banget nih. Pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, sampai pencabutan izin, ini kan udah ganggu bisnis. Maka jangan anggap remeh struktur skala upah ini. Mungkin di awal simple, cuma ditegur Pak, cuma dikasih peringatan tertulis Pak, gitu. Tapi kalau lanjutannya bisa bahaya, ya. Makanya pastikan punya struktur skala upah. Ini contoh SK-nya teman-teman, SK struktur skala upah tadi saya ceritakan yang nanti insya Allah kita berikan pada teman-teman. Yang pertama ini ada 2 halaman nih, 2 halaman awal yang 2 halaman SK. Nah, angka-angka struktur skala upahnya saran saya taruh di lampiran. Ya, di belakang ini, taruh di lampiran. Nah, sehingga nanti kalau memang Disnaker maksa minta, kami butuh dong SK-nya. Kenapa? Untuk bukti bahwa perusahaan udah punya. Ya udah kasih aja halaman 1 sama 2-nya. Kan nggak ada angkanya di sini. Sedangkan halaman lampirannya masih diberikan. Apa? Mereka juga paham kok bahwa ini memang rahasianya perusahaan. Ada beberapa Disnaker juga yang kemarin klien kami cerita ya cuman ada bukti checklist aja bahwa struktur skala upahnya ada. Nah, itu lebih enak lagi, berarti kita nggak usah ngasih SK-nya ya.
Oke, sampai di sini dulu. Barangkali saya pelan-pelan mungkin ada yang mau bertanya. Pemberitahuan kepada kalian ini wajib atau apabila kalian ingin mengetahui saja. Kalau kalian pengen tahu aja. Ya, karena kadang ada kekhawatiran kalau kita nggak bisa jagain, kadang-kadang karyawan jadi rewel gitu ya kalau tahu. Ternyata gaji saya sekarang misalkan baru di angka, misalnya karyawan bilang gaji saya baru di angka 3,1. Padahal di golongan saya staff ternyata gaji maksimumnya 4,5, jauh banget nih. Oh, saya mau nuntutkan gaji yang banyak kan? Nah, kadang-kadang repot. Nah, gimana kalau nemuin pertanyaan itu? Gampang, jawabannya adalah, oke, kamu tingkatin aja performanya. Nanti urusan kami HRD untuk memperjuangkan keinginan kamu. Gitu dulu ya, yang penting perform dulu. Oke, pas saya ke Disnaker, mereka hanya minta diperiksa saja, Pak. Kemudian mereka minta surat keterangan kalau sudah memiliki. Bagus. Nah, itu Disnakernya mantap tuh. Cuman lihat aja, oh beneran ada. Ya, sip. Berarti isi susu ini sebaiknya berupa lampiran SK ya, Pak. Nanti Disnaker. Betul, ini yang seperti digambar ya. Di tampilan ya. Struktur skala upah berlaku berapa lama, Pak? Nggak ada masa berlakunya. Jadi, ini yang memang sering ditanyakan ya, Pak, masa berlakunya berapa lama? Ini nggak ada. Tapi saran saya, seenggak-enggaknya, struktur skala upah ini kepakai untuk 3 tahun ke depan. Nah, kalau bahasa buat saya, idealnya pengennya 5 tahun. Jadi baru 5 tahun sekali struktur skala upah ini diganti. Namun, tetap setiap tahun direview, dipantau aja, masih aman nggak? Kalau masih aman, ya sudah jangan. Ya nggak usah diapa-apain dulu. Tahun depan lihat masih aman ya sudah. Nah, jadi jangan bikin struktur skala upah tiap tahun, capek. Capek ya. Jadi struktur skala upah seenggak-enggaknya, ini best practice aja ya. Seenggak-enggaknya bisa berlaku selama 3 tahun sampai 5 tahun deh. Oke ya. Pak, izin bertanya, apakah project manager tidak boleh mengetahui gaji anggotanya? Nah, itu kebijakan perusahaan, tuh mau ngasih apa enggak ya? Ya. Pak, seluruh slide ini nantinya akan di-share by Google Drive kah? Yes, termasuk file-file pendukung kayak SK ini, dan nanti ada beberapa file lainnya, job evaluation, dan file struktur upah juga nanti insya Allah kita berikan ya. Bagaimana jika Disnaker minta lampirannya, Pak? Kemarin kami laporkan PP, pihak Disnaker minta lampirannya. Maksudnya yang ada angka-angkanya. Ya jangan, buat apa gitu. Tanyain aja, buat apa, Pak? Bukankah nggak boleh? Kasih aja. Nah, halaman 1, halaman 2 ini. Nggak usah kasih lampirannya, nggak usah. Bahaya, takutnya gini. Karena ini pengalaman pribadi ya, saya tidak menyalahkan Disnakernya. Saya tidak menyalahkan Disnakernya, tapi kita antisipasi dari sisi perusahaan. Jadi waktu itu ketika saya bekerja di salah satu perusahaan yang sebelum saya itu, kita lagi mau bikin struktur skala upah, udah lama sekali nih, kita lagi mau bikin struktur skala upah, dan kebetulan Disnakernya juga meminta perusahaan untuk bikin struktur skala upah. Nah, tiba-tiba Disnakernya nge-share ke para HR gitu ya, ini loh contoh struktur skala upah. Pas dikirim, ternyata ini struktur skala upah perusahaan sebelah kami. Dan itu resmi. Waduh, kita bilang. Ini kalau punya kita dibocorkan begini kan nggak enak juga ya. Nah, kan kita ngelihat, ini punya PT sebelah nih. Lah kok ini dokumennya lengkap ini, SK-nya sampai ada angka-angkanya. Lah kan kita pikir, lah kalau kita yang diperlakukan seperti ini kan nggak enak ya. Nah, itu makanya kita jaga-jaga jangan kasih angkanya ya. Maksudnya aman atau tidaknya tidak seri apa ya? Yang mana ya? Saya agak lupa tadi. Berarti nggak wajib ya Pak memiliki atau melampirkan struktur skala upah terbaru setiap perpanjangan PP? Wajib. Kalau melampirkannya wajib nih loh. Struktur skala upah wajib dilampirkan, tapi meskipun bahasanya dilampirkan, pada saat pendaftaran itu hanya menunjukkan, nggak ngasih dokumennya. Kalaupun diminta hanya halaman awal saja, angkanya nggak usah. Ya. Apakah tunjangan tetap termasuk dalam susu? Enggak, karena ngomongin hanya upah pokok saja. Oke. Cukup dulu pertanyaannya, mungkin panjang, mungkin masih penasaran. Nah, materinya belum selesai soalnya ya. Kita pelan-pelan saja, pelan-pelan dulu. Ya. Jadi teman-teman sudah mulai memahami bentuknya struktur skala upah seperti apa, ya SK-nya udah kebayang ya. Terus tadi aturan dasarnya seperti apa, nah, diingat-ingat. Nah, nanti kalau memang mungkin habis kelas ini tidur, takutnya besok lupa, ya nanti tinggal review lagi, lihat materinya ya. Ikuti rekamannya dan juga filenya nanti kita akan sharing insya Allah. Oke,
Nah, saya mau menyampaikan, memperkuat teman-teman bahwa struktur skala upah ini murni adalah kebijakan perusahaan karena menyesuaikan strategi perusahaan. Maka pembuatan struktur skala upah, saran saya tidak perlu mengikut sertakan karyawan atau serikat pekerja dalam perancangan struktur skala upah. Karena ini hak prerogatifnya perusahaan. Kenapa? Karena kalau dalam pembentukan struktur skala upah melibatkan karyawan atau serikat pekerja, ini pandangannya berbeda. Perusahaan tentu secara logika sederhananya ingin ngasih angka serendah mungkin, gitu ya. Sedangkan serikat pekerja atau karyawan pengen punya gaji setinggi mungkin. Nah ini kan nanti nggak akan ketemu, susah ketemunya. Padahal secara undang-undang yang berkewajiban membuat struktur skala upah adalah perusahaan. Maka ini hak prerogatifnya perusahaan. Silakan perusahaan yang bikin. Karena yang tahu kondisi perusahaan, yang tahu kondisi bisnis ya perusahaan. Dan pembuatan struktur skala upah itu menyesuaikan strateginya perusahaan. Contoh gini. Contoh ya, contoh sederhana ya. Anggap misalkan di satu daerah, di satu kota, fresh graduate S1, ya, fresh graduate S1, misalkan masuknya dalam posisi staff ya. Staff yang background-nya adalah fresh graduate S1, misalkan harga pasarnya, tanda kutip ya, harga pasarnya itu di angka 4 juta, misalnya 4 juta. Kalau kamu fresh graduate S1, kalau melamar kerja, maka harga pasarnya, gajinya, umumnya adalah 4 juta. Nah, perusahaan bebas memilih, mau pakai mana strateginya. Apakah strateginya ketika menggaji fresh graduate S1 mau di atas harga pasar, misalkan 5 juta, mau sama dengan harga pasar 4 juta, atau mau di bawah harga pasar, misalkan 3 juta. Terserah perusahaan, itu tergantung strateginya masing-masing. Contoh, kalau yang di atas harga pasar, mungkin mereka inginnya adalah mendapatkan kandidat-kandidat terbaik. Sehingga perusahaan berani. Harga pasarnya berapa? Karyawan S1 fresh graduate 4 juta, Pak. Kita kasih 5 juta deh. Ya. Sehingga apa? Kita cari yang paling bagus. Karena berani bayar paling mahal. Gitu ya. Nah, perusahaan yang lain bilang, samain aja dengan harga pasar. Kenapa? Ya kita biar nggak usah terlalu keluar kos tinggi lah. Samain aja dengan harga pasar 4 juta kita kasih fresh graduate S1. Di perusahaan yang lain lagi, ada yang di bawah harga pasar aja deh. Kan upah minimumnya 2,5 juta misal gitu ya. Kasihlah 3 juta aja. Bapak, apa nggak takut kalah bersaing? Santai aja. Kan di kita kan fresh graduate S1 ini kerjaannya masih simpel kok. Misalkan gitu ya. Jadi gajinya nggak usah tinggi-tinggi. Nanti ketika mereka sudah makin berkembang, kita kasih gaji lebih tinggi, tinggal ngikutin struktur skala upahnya. Misalkan begitu. Nah, itu kan boleh-boleh saja. Yang di atas boleh, yang di pas boleh, yang di bawah boleh. Tergantung strateginya perusahaan. Maka struktur skala upah ini murni adalah kebijakan perusahaan. Ya. Itu teman-teman maksudnya. Oke. Ini adalah contoh bentuk skala upah. Jadi skala upah itu ada beberapa bentuk. Nah, ada 3 bentuk. Ini adalah contoh skala upah yang bentuknya adalah skala tunggal. Skala tunggal itu maksudnya siapapun yang berada di golongan jabatan itu upahnya sama. Contoh, lihat teman-teman kalau lihat gambar ya garisnya kan datar aja. Set. Ya, datar aja. Ini adalah garis yang bawah ke kanan ini adalah golongan, yang ke atas adalah upah. Maka cara membacanya gini kalau yang skala tunggal. Staff, kalau mau staff apapun, mau staff IT, staff HR, staff finance, jabatanmu apapun, yang penting adalah judulnya staff, maka gaji pokoknya sama. Misalkan rata semuanya 3 juta. Supervisor juga sama, kamu mau supervisor apapun, kalau golongan jabatannya adalah supervisor, maka gaji pokoknya sama semua. Yang beda mungkin tunjangannya. Manajer pun sama, yang satu manajer HR, yang satu manajer finance, yang satu manajer marketing. Kalau memang jabatannya adalah manajer, terserah kalau manajer apa, maka upah pokokmu sama semua. Misalkan manajer upah pokoknya 10 juta semua. Yang membedakan nanti tunjangannya, ada tunjangan ini, yang membedakannya. Nah, ini adalah skala tunggal, di mana setiap golongan jabatan tidak ada batas minimum maksimum, angkanya sama semua. Boleh nggak Pak seperti ini? Boleh. Nggak masalah. Ya. Boleh aja seperti ini. Pak, memang ada Pak perusahaan yang masih menerapkan begini? Ada. Banyak, bukan masih, banyak juga. Yang perusahaan nggak mau pusing, pokoknya kalau staff gajinya 3 juta, kalau supervisor gajinya 5 juta,
Kalau manajer gajinya 10 juta gaji pokoknya. Dah. Nah, nanti kalau memang mau ditambahkan, tambahkan tunjangannya. Misalkan ya. Nah, maka contoh yang skala tunggal ini kalau teman-teman mau bikin ya boleh-boleh saja. Ya, ini yang skala tunggal. Simpel ya. Yang selanjutnya ada yang namanya skala ganda. Ada ganda berurutan, ada ganda tumpang tindih. Ganda campuran nggak ada ya, ganda campuran nggak ada. Nah, itu bulu tangkis. Ini adanya ganda berurutan dan ganda tumpang tindih. Ini gambarnya seperti di bawah ini. Nah, coba teman-teman ada yang berani nggak ngasih pendapat, ngasih pandangan, kira-kira menurut teman-teman ya, kira-kira apa bedanya ganda berurutan dengan ganda tumpang tindih? Ada yang berani? Silakan raise hand. Pak, saya mau coba Pak menjawab. Ada nggak? Wah, ini ada nih, Bu Nindita Hutami. Halo, Bu Nindita. Iya, halo Pak Himawan. Halo? Iya, halo. Silakan. Ya, saya izin berpendapat ya Pak. Nanti kalau misalkan salah mohon dikoreksi. Ya, aman. Kalau yang ganda berurutan itu, kalau misalkan level staff misalkan itu dari 3 juta sampai 5 juta. Oke. Nah, kemudian SPV itu batasannya 5 sampai 10 misalnya. Oke. Gitu. Jadi tidak ada overlapping. Namun apabila ganda tumpang tindih terjadi overlapping. Oke. Jadi misalkan si staff ini 3 sampai 7 juta misalkan ya Pak. Nah, dari SPV ini bisa aja 5 sampai 10 juta kayak gitu. Berarti ada overlapping-nya. Betul. Oh, I see. Nah, kalau saya tanya ke Bu Nindita nih, kalau Ibu sebagai HR atau sebagai manajemen lah, disuruh memilih ketika membuat struktur skala upah, pilihnya ganda berurutan atau ganda tumpang tindih? Kalau berdasarkan pengetahuan saya dan pengalaman saya ya Pak ya, itu bahasanya bukan ideal sih, tapi lebih nyaman digunakan yang ganda tumpang tindih sih Pak, karena untuk menjaga ekspektasi karyawan itu sendiri. Kemudian yang kedua untuk untuk salah satu motivasi bagi karyawan yang misalkan dia karyawan lama, tapi dia ngerasa gajinya itu nggak naik-naik nih, dan apakah dia nyaman di posisi itu dengan gaji yang segitu-segitu aja, sedangkan ada karyawan yang grade-nya lebih di bawah dia, tapi gajinya itu overlapping. Jadi bisa menjadi motivasi bagi karyawan tersebut untuk untuk maju lah istilahnya kayak gitu. Oke. Thank you Bu Nindita untuk sharingnya. Saya coba mau mendengar jawaban dari yang lain ya. Pak Heri. Halo Pak Heri. Halo. Yuk. Nah, kalau Pak Heri gimana penjelasannya Pak? Kurang lebih sebenarnya tadi dengan yang disampaikan oleh Mbak Nindita. Kalau untuk yang ganda berurutan, kalau menurut penilaian saya berdasarkan yang ditampilkan, itu memang di ganda berurutan tersendiri adalah gaji staf itu mau levelnya paling tinggi. Kalau staf maksudnya kan mungkin ada beberapa, ada range-nya ya untuk gajinya, misal 3 sampai 4 gitu ya. Maksimalnya 4 juta. Tapi kalau untuk gaji supervisor paling terendahnya adalah 4 juta. Misalnya begitu juga ke atasnya. Jadi gaji tertinggi staf itu tidak akan melebihi atau bahkan tidak akan maksimal sama dengan gaji supervisor. Begitu juga ke atasnya. Nah, kalau untuk yang ganda tumpang tindih, bisa aja gaji staf tertinggi itu bisa di atas gaji supervisor. Misalnya entah yang supervisornya yang mungkin akan diberikan gaji berdasarkan kinerja, bisa aja nanti gaji staf tertinggi itu lebih tinggi daripada gaji supervisor, bisa aja seperti itu. Begitu juga ke atasnya. Oke. Gitu. Siap Pak Heri, thank you. Satu pertanyaan Pak. Kalau ketika pembuatan struktur skala upah, kalau tadi saya nanya ke Bu Nindita dari sisi manajemen ya, kalau misalkan walaupun ini jarang banget, tapi kalau misalkan Pak Heri anggap posisinya sebagai karyawan, gitu ya, kalau disuruh memilih, inginnya ganda berurutan atau ganda tumpang tindih, Pak, sebagai karyawan? Tumpang tindih sih, Pak. Loh, sebagai karyawan juga tumpang tindih, kenapa? Karena mungkin bisa
kalau dari sudut pandang saya sebagai karyawan, nantinya akan ada jealous-jealousan berkaitan gaji yang mungkin pun dalam hal ini sebenarnya kalau budaya di perusahaan kami adalah gaji itu sifatnya rahasia sebenarnya. Cuman kan pada akhirnya tetap aja pasti akan ada yang tahu gaji staf yang lainnya gitu ya. Dan memang sepertinya lebih aman dan lebih safe itu malah yang tumpang tindih karena nanti akan disesuaikan berdasarkan kinerja pastinya. Oke, siap Pak Heri. Thank you Pak Heri. Oke, siap sama-sama Pak. Satu lagi ada yang angkat tangan nih, Pak Rudi Bangun. Halo Pak Rudi. Pak Rudi mau jawab atau mau bertanya? Iya, mau ini ngasih apa ya pendapat aja sih. Boleh, silakan. Saya rasa juga dari pengalaman saya yang ada, saya lihat di perusahaan-perusahaan sebelumnya yang saya tempati ganda tumpang tindih sih Pak. Karena iya, karena kan banyak faktor yang mempengaruhi ya Pak ya, masa kerja, terus prestasi, penilaian karyawan, terus tingkat resiko pekerjaan. Nah seperti itu. Oke. Siap Pak Rudi. Bisa aja sih Pak. Terima kasih. Oke, thank you sharingnya Pak Rudi. Nah untuk Bu Nindita dan Pak Heri karena tadi menjawab pertanyaan perbedaan ganda berurutan dengan ganda tumpang tindih, saya kasih hadiah deh. Masing-masing dapat GoPay 25.000 ya. Silakan japri ke WA saya. Konfirmasi paling lambat besok ya. Paling lambat besok silakan japri. Pak saya menang Pak. Ya dapat hadiah GoPay aja deh, GoPay 25.000 atau OVO boleh deh. OVO juga 5.000 juga boleh. Oke, lumayan ya. Jadi trainingnya jadinya gratis. Nah, saya kembali lagi ke materinya. Bedanya jadi apa? Jawabannya sebenarnya sudah tepat tadi yang disampaikan Bu Nindita dan Pak Heri bahwa kalau yang ganda berurutan teman-teman ini nggak ada overlapping bahasanya. Sehingga nih tingkatan tertinggi gajinya staf masih lebih rendah atau setidak-tidaknya sama dengan tingkatan terendahnya dari supervisor. Ya. Sedangkan kalau yang ganda tumpang tindih kan kelihatan ada overlapping-nya ya. Tingkatan tertingginya gaji staf itu bisa jadi lebih tinggi daripada tingkatan terendahnya gaji supervisor. Nah, terus perusahaan biasanya pilih yang mana? Memang umumnya pilih yang kanan, tumpang tindih, tapi tidak ada salahnya milih yang kiri. Karena ada juga perusahaan, waktu itu pas di salah satu batch ya di kelas ini, bilang bahwa, oh Pak, di perusahaan kami maunya yang berurutan, Pak. Loh, kenapa? Ternyata jawabannya biar nggak pusing. Karena gini teman-teman, kalau yang tumpang tindih yang kanan, ini ada kalanya ketika seorang staf naik jabatan menjadi supervisor, ini bisa jadi gajinya nggak berubah. Ada perubahannya mungkin sedikit aja. Kenapa? Karena masih masuk range-nya. Misalkan dia paling tingginya adalah 5 juta misalnya. Seorang staf gajinya 4,5 juta. Begitu dia dinaikkan menjadi supervisor, 4,5 jutanya masih masuk di range-nya. Jadi bisa jadi nggak naik upahnya. Itu minusnya itu. Sedangkan kalau yang ganda berurutan, kalau staf ke supervisor mesti gajinya naik. Ya, karena memang beda, nggak ada irisan yang nggak ada overlapping-nya. Itu plus minusnya. Yang lain adalah kenapa perusahaan banyaknya atau setahu saya ya, saya nggak punya data resminya, tapi sepemahaman saya dan beberapa klien yang kami dampingi pembuatan struktur skala upah milihnya ganda tumpang tindih karena dengan adanya ganda tumpang tindih, ini ada beberapa kondisi di lapangan. Ada kalanya seorang staf yang senior, ya, senior staff, gitu ya, dia sudah lama di level staff, tapi nggak bisa kita promosiin menjadi supervisor karena memang ada beberapa kompetensi yang dia belum penuhi. Gitu ya. Sehingga dia di staff gitu. Tapi kadang-kala ketika setiap tahun nggak naik upah karena dia sudah mentok karirnya, mau dinaikin supervisor nggak bisa. Kadang-kala kita kalau nggak naikin kan nggak tega. Gitu ya. Maka ya dibuat lebih lebar, gitu kan, buat lebih lebar sehingga masih mengakomodir kenaikan upah buat dia meskipun tidak naik jabatan. Dan yang kedua, ada kalanya senior staff itu karena sudah lama, ketika kedatangan seorang supervisor baru yang masih muda mungkin ya kan bisa jadi gini, operator sudah senior umurnya mungkin sudah 40-50 gitu ya. Kedatangan seorang supervisor yang umurnya mungkin baru 30 atau baru 27 misalkan, kan juniornya. Ya. Kadang-kadang mereka tuh marah kalau juniornya datang walaupun itu atasannya ya gajinya ternyata tahu lebih tinggi.
wah kan saya kontribusi lebih lama. maka dengan tumpang tindih ini biasanya lebih fleksibel. Ini kelebihannya bagi perusahaan adalah fleksibilitasnya lebih tinggi dibandingkan yang ganda berurutan. Nah, tapi pakainya yang mana Pak? Perusahaan bebas pilih, teman-teman. Undang-undang tidak ada mensyaratkan, oh kalau perusahaan tekstil harus pakai yang ini. Mana? Misalkan terus perusahaan F&B harus pakai yang ini. Perusahaan jasa harus pakai yang ini. Nggak ada. Ya, bebas pilih. Teman-teman mau pakai yang skala tunggal? Boleh. Kalau nyamannya pakai yang ganda berurutan? Boleh. Mau nyamannya pakai yang tumpang tindih juga boleh. Silakan pilih sesuai dengan strateginya perusahaan masing-masing. Silakan ditimbang-timbang ya. Tadi sudah sempat disinggung plus minusnya masing-masing model. Oke. Nah, ketika nanti di kelas sudah memulai teknis bahas mengenai struktur skala upah, teman-teman harus familiar dengan harus familiar dengan 4 hal ini. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ngomongin struktur skala upah harus familiar dengan kalimat batas minimum. Yang pertama, batas maksimum. Yang kedua, range atau spread. Ini bukan skala upah. 3 itu di sininya harusnya range atau spread. Ya, rentang antara minimum ke maksimum lebarannya, dan midpoint atau titik tengahnya. Ini harus familiar. Karena teknisnya ketika membentuk struktur skala upah, ini harus tahu minimum itu adalah berarti batas minimum gaji pokok di satu golongan jabatan, misalkan staff. Kalau ngomongin maksimum, berarti batas tertinggi range gaji di golongan tertentu, misalkan staff. Nah, kalau ngomongin spread atau range atau rentang, itu adalah jarak antara minimum dengan maksimum. Biasanya bentuknya prosentase, makin tinggi prosentasenya berarti makin lebar. Ya. Makin kecil prosentasenya berarti makin pendek. Makin sempit si range-nya. Ketika bilangnya ini 10%, terus yang satunya lagi, misalkan supervisor mintanya 50%, mungkin angkanya agak lebar dikit. Manager misalkan 120%, agak lebih lebar lagi. Gitu ya. Jadi harus terbiasa dengan kalimat itu. Nah, kombinasi semuanya, jadi minimum maksimum setiap golongan jabatan, ya. Ini adalah yang dimaksud sebagai struktur skala upah. Struktur skala upah dalam bentuk diagram ya, dalam bentuk diagram bentuknya kira-kira seperti ini. Nggak selalu indah lurus seperti ini dalam artian besarannya sama, nggak selalu. Ini kan karena contoh gambar aja. Kadang-kala manajernya angka ini lebarannya lebih lebar ke sini tinggi, GM-nya lebih tinggi lagi, supervisornya agak kecil, staffnya kecil banget, itu wajar kok, aman-aman aja. Ya. Oke. Nah teman-teman, coba nih saya mau tes nih. Ini ada contoh struktur skala upah. Nah, bentuknya memang harusnya tabel begini. Kalau di SK-nya nanti kan bentuknya tabel begini. Kalau yang teman-teman lihat nih, ini di struktur skala upah, ini ada yang namanya golongan jabatan, namanya jabatannya, GM, manager, supervisor, staff. Ini adalah grade-nya 4321 misalkan. Nah, contoh nih. Kalau yang upah 25.1573 ini skala upah yang model apa, teman-teman? Nanti ada 3 ya. Ini yang model apa? Coba tulis di kolom chat ya. Ya, coba tulis di kolom chat yang ikat lihat kursor saya. Yang ini yang mana? Tentu skala upah yang mana? Betul, jawabannya tunggal ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau bikin yang tunggal, jadi tabelnya hanya dari nomor sampai upah ini udah jadi struktur skala upah sebenarnya. Versi yang sangat sederhana ya, udah jadi. Nah, kalau yang tengah ini apa? Yang tengah ini apa? Bentuk skala upah yang mana? Yang apa? Yo, coba yang ini apa? Oke, beberapa sudah mulai jawab. Ganda berurutan. Oh, semuanya ganda berurutan. Yes, betul. Kenapa? Kenapa disebut ganda berurutan? Karena nggak ada overlapping ya. 2 ke 3, di atas juga 3, sebenarnya sama, 3 ke 7, di atas juga 7, sudah selesai. Dan terakhir apa berarti? Ya sudahlah, sudah tahu jawabannya. Berarti yang terakhir adalah ganda tumpang tindih. Ya itu contohnya. Contohnya nanti bentuknya bisa jadi akan seperti ini. Oke, ya. Jadi mulai kebayang ya teman-teman ya, makhluk struktur skala upah itu seperti apa? Nah, kira-kira seperti ini gampangannya. Ini fondasi dasar dulu, pemahaman dasar biar punya badan. Oke, sampai sini dulu. Silakan barangkali ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Oh, Pak Heri angkat tangan. Halo Pak Heri. Halo.
Halo, siapa? Iya, siap. Itu kayaknya yang tadi deh Pak, belum hilang. Oh, sorry. berarti aman ya? Aman ya? Coba mencet aman-aman. Thank you, Pak Heri. Lagi Ya, baca deh di terima kolom kasih. chat. Jadi kayaknya di chat ada beberapa pertanyaan deh. Tadi yang mana ya? Mampira sudah. Oh, Pak, ini terkait SK secara legal, apakah bisa dalam bentuk HR policy khususnya penggajian atau sifatnya harus surat khusus sendiri? Ataukah ini menjadi kebijakan internal organisasi? Bahasanya di undang-undang adalah SK-nya SK pimpinan. Ya. Berarti kalau ngomongin SK pimpinan, berarti ini adalah SK direktur. Ya, cara legalnya begitu. Terkait yang tadi Bapak jelaskan, tiap tahun periksa atau direview masih aman. Oh, gini maksudnya. Jadi teman-teman, kalau bikin struktur skala upah, ini kan repot ya bikinnya ya. Sebenarnya bikinnya kan butuh effort, bukan repot ya, butuh effort. Nah, pengalaman kami, struktur skala upah itu kira-kira idealnya itu bisa digunakan untuk 3-5 tahun ke depan. Saran saya, jangan bikin struktur skala upah yang tiap tahun akan diubah terus. Capek. Ya, maka dibuatkan memang range-nya kira-kira masih aman untuk sekitar 3-5 tahun ke depan. Ya, sehingga apa? Setiap tahun itu kita hanya review. Misalkan reviewnya gini. Oh, dengan range sekarang rata-rata karyawan kita itu di level staff, misalkan di batas minimum ini, maksimum ini, rata-rata staff itu ada di sini, masih aman kok. Ya, sampai setahun ke depan juga kayaknya naiknya nggak terlalu nyomplang deh, nggak sampai melebihi. Ya, kira-kira gitu maksudnya aman ya. Jadi, tahun depan masih bisa dipakai lah. Kita review, masih bisa dipakai tahun depan, nggak usah bikin baru dulu. Dia nggak terlalu capek ya. Gitu. Dari mana kita tahu harga pasar? Ini kalau ada salary survey. Nah, biasanya suka ada yang nge-share tuh, yang versi gratis. Kalau yang versi lengkapnya biasanya berbayar dan itu lumayan mahal. Apakah dasar pembuatan struktur upah harus sesuai dengan UMP yang berlaku? Ya, harus menimbang memperlihatkan struktur upah minimum setempat. Oke. Terkait dengan strategi dan kebijakan perusahaan. Informasi apa saja yang berhak diterima sama karyawan terkait struktur ini, terkait susu ini. Misal, di beberapa perusahaan hanya min-max upah, tapi median dan range upahnya tidak diinfokan. Atau yang diinfo misalkan job family dari karyawan tersebut, dan job family-nya tidak diinfokan. Jika mengacu pada aturan yang ada. Ini bahasanya udah berat ya. Mungkin yang lain digunakan di job family. Jadi yang diperlihatkan kepada karyawan misalkan ya ini aja. Misalkan ya, kan misalkan yang datang adalah levelnya staff gitu ya. Misalkan kita pakai ganda berurutan. Jadi diperlihatkan ini loh, kamu kan staff itu batas terendah terbesarnya 2 juta sampai 3 juta. Udah gitu aja. Bapak, spread-nya, range-nya nggak usah diinfo. Kalau diinfo karyawan malah pusing. Ini loh, 2 juta ke 3 juta ini, range-nya ini sekitar 20%. Bingung lagi dia, apaan itu 20%? Kan mereka nggak ikut kelas ini. Maka cukup diperlihatkan jabatannya staff, range-nya adalah 2-3 juta. Itu aja cukup. Biar mereka juga nggak terlalu pusing. Jadi ini ada yang beberapa yang menjawab. Oke, thank you. Ya, sementara itu dulu. Nanti kita lanjut lagi di sesi tanya jawab selanjutnya. Karena saya ingin berlanjut kepada job evaluation. Nah, ini agak berbeda sedikit dengan topik tadi. Sebenarnya dulu kami dilematis, job evaluation masukkan ke struktur skala upah nggak ya materinya? Setelah ditimbang-timbang, saya pikir harus masukkan, karena ketika bikin struktur skala upah, ini kan ada grading ya. Nah, grading ini bisa muncul kalau kita sudah melakukan job evaluation salah satunya. Nah, maka kita di sini juga belajar mengenai job evaluation. Jadi gini teman-teman, background-nya contohnya gini, job evaluation. Coba teman-teman bayangkan, seandainya teman-teman sudah hafal dengan job desk-nya misalkan, atau tugasnya atau pekerjaannya dari manajer HR, manajer finance accounting, dan manajer apa contohnya ya, sales marketing sama finance. Jadi gini, saya ulang. Jadi ada tiga jabatan nih, manajer HR, manajer finance, dan manajer sales marketing. Nah, coba teman-teman tebak ya. Kira-kira kalau saya tanya di antara 3 manajer ini,
yang bobot pekerjaannya paling berat yang mana? Coba kira-kira aja. Manajer finance kah? Manajer SR kah? Atau manajer marketing, sales marketing? Kira-kira di antara 3 manajer itu, mana yang pekerjaannya paling berat? Ada yang bilang, finance Pak, SR Pak, kami yang paling pusing. Marketing, oke, sales marketing. Marketing juga termasuk sales ya, jadi, oke. Pak, sama beratnya. Oke. Sama Pak. Lah, kan jawabannya beda-beda teman-teman ya. Jawabannya beda-beda. Ada yang bilang marketing yang lebih berat, ada yang bilang SR yang lebih berat, ada yang bilang finance yang lebih berat. Tapi kayaknya mayoritas sales marketing medis itu apa? Nah, yang menjawab, mohon maaf ya, yang menjawab sama. Ini saya rasa kurang pas. Kurang pas. Kenapa? Karena bisa jadi job evaluation itu kurang pas. Gitu ya. Nah, job evaluation itu adalah kita bisa mengukur di struktur organisasi kita di level yang sama, apakah bobotnya sama atau beda. Di level manajer tadi, apakah bobotnya sama aja semuanya, tiga-tiganya, atau berbeda? Nah, ini kita akan lihat nih. Kita akan temukan jawabannya di job evaluation. Jadi job evaluation ini untuk menentukan jabatan mana yang lebih tinggi. Dan di kelas ini job evaluation-nya kita pakai metode point factor ya. Kita pakai metode point factor yang lebih mudah. Sehingga kita rasanya insya Allah bisa teman-teman lakukan. Oke, teman-teman, kami menggunakan point factor dari Watson Wyatt. Ini versi yang gratis karena ada versi yang berbayar. Ini versi yang gratis dan boleh digunakan oleh teman-teman. Dan berdasarkan pengalaman saya, ini masih valid untuk digunakan. Ini masih valid untuk digunakan. Watson Wyatt ini satu lembaga dari luar negeri ya, dari Amerika sana. Nah, Watson Wyatt ini membuat ada 10 faktor yang akan dipertimbangkan dalam menjalankan job evaluation atau evaluasi jabatan. Mulai dari faktornya adalah knowledge atau pendidikan, kemudian ada experience atau pengalaman kerja, ada ruang lingkup kegiatan, ada tanggung jawab, ada konsekuensi, ada hubungan kerja internal eksternal, ada kompleksivitas, ada jumlah yang disupervisi, dan ada riset dan analisis. Pertanyaan saya teman-teman, untuk mendapatkan informasi-informasi ini, kita dapat infonya dari mana? Dari mana? Ayo. Dari mana informasi yang kita dapatkan untuk mengukur 10 faktor ini? Dari mana? Oke, assessment, analisa jabatan, job desk, analisa jabatan, performance appraisal, apalagi yang lain? HR, ya tentu. Maksudnya HR dapat informasi dari mana untuk mendapatkan mengukur ini semua. Nah, ya jawabannya variasi ya. Thank you teman-teman responnya. Dan jawabannya adalah dari job desk. Jadi analisa jabatan juga benar karena output-nya adalah job desk. Teman-teman, kalau teman-teman membuat job desk dengan benar gitu ya. Dan komponennya bahasa saya pakai komponen yang kami pernah sharingkan di kelas job desk. Maka itu cukup untuk menjawab 10 poin ini. Dan job desk itu cukup untuk digunakan menjadi bahan job evaluation. Sebenarnya aman. Jadi kan kami pernah sharing itu ada 6 komponen ya, dan semuanya ada di sini. Nah, cuma hati-hati teman-teman, ketika kita melakukan job evaluation, yang kita evaluasi adalah jabatannya, bukan orangnya. Ingat ya, yang kita evaluasi adalah jabatannya, bukan orangnya. Oke, sehingga kalau melakukan job evaluation, kita lihatnya job desk utamanya, nggak lihat orangnya. Contoh, ada jabatan misalkan admin HR gitu ya, admin HR. Pas kita melakukan job evaluation, terus kita bahas, siapa admin HR kita? Oh Budi ya. Budi itu S1 ya, Budi itu S1, berarti dia kita kasih nilai yang S1 deh. Enggak gitu. Kita lihat job desk-nya. Di job desk begitu kita melihat job desk HR admin, ternyata di level knowledge pendidikan, ternyata persyaratan minimumnya
itu bukan S1 misalkan, kita D3. Nah, maka yang kita kasih nilai adalah D3, bukan S1. Nanti saya kasih contoh penilaiannya ya. Jadi teman-teman, kita melakukan job evaluation, jangan sebut nama orang yang megang jabatannya. Karena nanti takutnya bias. Lihat job desk-nya. Makanya job desk ini penting untuk diupdate, job desk ini penting untuk dibenerin. Itu ya. Maka insya Allah di bulan Oktober nanti ada mabar lagi terkait dengan pembuatan job desk. Silakan kalau mau ikut saja karena itu gratis. Kelas mabar kan gratis, ikut kelasnya. Insya Allah nanti ada di Oktober. Kita belajar lagi nanti bikin job desk. Kalau teman-teman masih bingung. Tapi kalau yang sudah pernah ikut bikin job desk atau sudah ngerti bikin job desk, ya sudah aman sebenarnya. Pak, gimana kalau kita mau bikin job evaluation, Pak, tapi job desk-nya belum benar. Padahal kita mau segera, Pak. Ya, maka langkah pertama, segera perbaiki job desk-nya. Kalau belum sempat, maka nggak apa-apa pakai job desk yang lama, tapi konfirmasi ulang kepada atasan masing-masing job desk. Misalkan kita bikin job desk-nya, kita pegang job desk-nya SR admin. Karena kita lihat, ini job desk-nya update-nya udah 10 tahun yang lalu nih. Jangan-jangan ada perubahan. Nah, maka kita validasi ke atasannya. Atasannya HR admin siapa? Supervisornya Pak. Oke, supervisor HR ya ditanyain gitu ya. Ini masih valid nggak? Ini masih valid nggak? Nah, ketika ada yang update langsung dilakukan update. Itu masih oke sih. Ya, masih lumayan lah. Tapi yang idealnya pastikan job desk-nya sudah terupdate. Nah, ini contoh evaluation factor dari Watson Marriott. Dan ini nanti insya Allah kami berikan ke teman-teman semuanya ya filenya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini contoh yang diperbesarnya. Jadi ini bisa langsung teman-teman gunakan sendiri di tempat kerja teman-teman semua. Nah, caranya gimana? Gini, contoh ya. Ini adalah penilaian faktor untuk faktor knowledge atau pendidikan. Dan nomor 1 ya, kan kalau kita lihat di sini, nomor 1-nya adalah knowledge atau pendidikan ya. Nah, ini kan ada banyak nih, ini ada banyak. Jadi kalau cuma 3 lembar ini ada banyak. Nah, yang pertama ini kan kalau dilihat nih, ada nih pendidikan ya, yang kedua ini experience nih, kalau kelihatan bacaan tulisannya ya, dan ada halaman-halaman selanjutnya. Nah, ini contoh untuk yang pendidikan ya. Cara makainya gini. Yang sebelah kiri ini ada level 1 2 3 4 5 6. Ya. Yang paling kanan ini ada bobot nilainya 9 14 23 dan seterusnya. Nah, yang tengah-tengah ini ada penjelasannya. Contoh, yang nomor level 1 ini adalah gampangannya SMA. Jadi kalau pendidikannya di job desk-nya, pendidikan minimum SMA, maka dia masuk ke level 1. Nilainya 9. Yang kedua, level 2, ini adalah SMA++. SMA atau SMK juga boleh, tapi punya skill tambahan. Misalkan SMK, tapi juga sudah punya belajar brevet pajak, misalkan. Ya, jadi plus-plus. Yang level 3 ini adalah yang levelnya diploma. Berarti kira-kira di sini D3 lah gampangannya. Ya, D3. Yang level 4 ini adalah bachelor itu S1. Ya, bachelor S1, level 5 adalah S2, level 6 yang paling tinggi, di atasnya S2. Ya. Kebayang teman-teman ya? Nah, saya mau kasih pertanyaan nih, contoh. Silakan nanti tulis jawabannya di kolom chat. Seandainya kita mau review misalkan level jabatannya adalah admin. Ya, admin HR tadi ya, admin HR. Menurut teman-teman silakan sampaikan saja, nggak harus pusing-pusing ya. Dikira-kira aja. Menurut teman-teman seorang admin HR itu pendidikannya minimal apa? Atau di tempat kerja teman-teman deh. Kalau HR admin itu pendidikannya apa? Masuk di level yang mana? Salah. Bukan pendidikannya. Saya ulangi, sorry. Saya salah tanya. Bukan pendidikannya. Untuk SR admin, menurut teman-teman ada di level yang mana? Apakah level 1 SMA, level 2 SMA++, level 3 D3, level 4 S1, level 5 S2, atau level 6? SR admin. Ada di level berapa? Nah, kan jawabannya beda-beda kan? Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2, nah beda-beda. Jadi gimana Pak beda-beda? Mana yang benar? Semuanya benar. Kenapa? Karena memang job desk admin di setiap perusahaan itu bisa berbeda-beda. Ya, di perusahaan kami cukup yang level 2 Pak, SMA aja cukup, tapi dia SMA plus lah. Dia pernah ikut training, misalkan ikut training MSDM Pak, sebagai siap jadi HR admin misalkan, yang weekend ini misalkan, insya Allah ada weekend ini ya. Jadi level SMA malah apa Pak? Bisa.
Di tempat kami nggak SMA, Pak, minimal D3. Ya boleh-boleh saja. Oh enggak, Pak, kalau di kami S1 karena ada sisi analisanya. Nah, silakan ya. Jadi itu tergantung dari perusahaannya masing-masing. Nah, makanya kita lihatnya job desk. Jangan lihat orang yang mengisi jabatannya. Nah, nanti jadi cara makainya nanti gitu. Levelnya tadi kalau pakainya yang D3 misalkan berarti di level 3, nanti nilainya adalah 23. Oh, gimana cara pakai challenge kita, Pak? Tenang, pelan-pelan ya, nanti saya ajarin. Nah, teman-teman, kalau kita memakai evaluation factor dari Watson Wyatt ini sudah dirancang sedemikian rupa oleh mereka yang jauh lebih jago dari saya, gitu ya. Sehingga mereka merancangnya ini kalau ada penilaiannya dapat nilainya minimal semua. Yang seperti saya beli warna merah ya, warna merah kan nilai paling rendah di setiap poin ya, di setiap poin. Ini kan nomor 1, 2, 3 sampai 10 ini kan poinnya, faktornya ya. Ingat tadi ada knowledge, experience ya. Yang 1 sampai 8 ini adalah levelingnya. Nah, di tengah-tengah ini yang warna putih-putih ini adalah poinnya. Nah, kalau kita ngasih poin terendah terus, 9, 13, terendah terus, ini nilainya tidak akan kurang dari 100 totalnya. Sedangkan kalau ada satu jabatan, misalkan direktur, kita kasih nilainya tertinggi terus, full aja tertinggi terus, maka dia nilainya tidak akan lebih dari 1000. Sehingga udah dijagain 100 dan 1000. Batas terendahnya adalah 100, batas tertingginya adalah 1000. Aman. Ya. Oke. Nah, sehingga teman-teman kalau menggunakan Watson ini sudah aman. Suka jadi pertanyaan, Pak, ini angkanya dapat dari mana? Nggak usah dipikirin. Itu urusannya mereka. Mereka yang lebih ngerti. Mereka sudah mendesain, membuat riset sedemikian rupa, akhirnya muncul angka-angka ini. Kita nggak usah pusing. Kita tinggal pakai aja, dan berdasarkan pengalaman kami, cukup oke kok. Bukan cukup oke, ini oke kok. Ini oke untuk bisa digunakan. Saya gunakan di klien, aman. Saya gunakan, bahkan ada peserta Struktur Skalopa ini yang juga konsultan, dan dia pakai ini di kliennya dia juga sudah izin, ya nggak apa-apa. Dan rasanya aman juga di mereka. Dia nggak lapor, tapi kayaknya aman deh, karena dia nggak komplain juga. Jadi silahkan pakai, tinggal pakai saja, nggak usah menanyakan dapat dari mana. Ya, sudah didesain oleh mereka. Pak, kalau saya mau mengubah, boleh nggak? Boleh saja, karena kan tadi Struktur Skalopa aja haknya perusahaan bikin. Maka kalau ini mau kalian ubah, boleh, tapi hati-hati. Kenapa? Karena kalau diubah angkanya suka-suka, yang pertama bisa mempertanggungjawabkan nggak? Yang kedua, nanti batas minimum maksimumnya bisa jadi berubah. Nah, berantakan lagi. Ya. Jadi saran saya udah pakai aja. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita coba latihan ya. Nah, sebelum latihan, ini nanti akan muncul kalau kalian ke link di bawah ini. Tapi jangan ke linknya dulu. Saya mau jelaskan dulu cara pakainya. Jadi nanti ada tabel Excel. Ya. Kalian tinggal isi saja. Jadi seolah-olah teman-teman ini hafal semua job desk jabatan ini. Kira-kira ya, nanti jawab cepat aja. Kira-kira sudah saya asumsikan teman-teman hafal. Karena kalau saya siapin job desk-nya nanti tambah lama lagi kelasnya. Jadi saya asumsikan hafal. Tinggal isi levelingnya aja. Jadi ya teman-teman isi di kolom ini adalah leveling, bukan poin. Ini saya kembalikan ya. Leveling itu yang ini, bukan nilai. Ya. Jadi gini, misalkan nih seorang president director di level know, ini maksudnya knowledge ya, ini disingkat aja kan poin pertama yaitu knowledge, saya tulisnya 6 karena kita menganggap dia yang paling tinggi, dia bukan SMA gitu kan, 6 ini yang paling tinggi. Nah, udah tulisnya 6 aja, nggak usah tulis 90. Nanti otomatis muncul kok. Kenapa kami nulisnya hanya yang levelnya aja? Karena untuk memudahkan teman-teman. Kan di sini kalau angka itu beda-beda ya. Di sini 23 lumayan tinggi misalkan di knowledge. Tapi di responsibility 26 ternyata lebih rendah. Nah, kan nanti kan bias ya. Ini tinggi apa rendah. Tapi kalau leveling kan clear 1 sampai 8 ya kan udah aman ya. Kalau 3 ya berarti levelnya sedang. Kalau makin tinggi ya levelnya makin tinggi. Sehingga teman-teman tulisnya levelnya aja. Nah, nanti otomatis setelah dituliskan levelnya semua 55 contohnya ya, otomatis akan keluar nilai totalnya dari jabatannya. Nilai total dari job evaluation ya, mohon maaf salah. Ya, jadi si nilai jabatannya, si job value-nya ini akan muncul. Ini kan kalau kita analogikan ya, 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, kok tiba-tiba jadi 800. Nah, ini udah otomatis. Sebenarnya ini ada sheet tambahan, tapi di hide, ada tanda plus di sebelah sini kalau nanti buka Excel-nya.
Tapi ini di-hide, itu nggak usah dibuka lah. Kalau udah kutajam kebuka, tutup lagi aja. Teman-teman hanya ngisi levelnya saja. Oke, biar ada kebayang, nyobain langsung, silahkan klik link ini, bit.ly, tulis ulang ya, bukan klik, maaf. bit.ly latihan job eval. L-nya besar, J-nya besar, E-nya besar. Silahkan teman-teman yang menggunakan laptop. Nah, nanti filenya di-download ya. Nggak bisa ngedit langsung di sana. Ini ada yang jawab. Nggak bisa ngedit langsung di sana memang karena itu filenya untuk bersama-sama, sehingga kalian download dulu. Klik kanan, kursornya ditunjukkan ke filenya, klik kanan dan download. Ya, nanti setelah di-download baru bisa di-edit. Oke, ya. Cukup jelas ya teman-teman ya. Coba bantu saya dong kasih informasi apakah berhasil diklik linknya? Bisa diakses nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, silakan. Saya kasih waktu 5 menit, 5-10 menit. Isi cepat aja, nggak usah lama-lama, langsung cepat aja, nyobain aja. Ngisi. Di sana kalau nggak salah ada 2 file ya, 2 atau 3 file ya. Pokoknya ada file Excel-nya dan ada file PDF. Ya, file PDF itu yang acuan job evaluation yang ini dari Person Wyatt, panduannya. Ya, Excel-nya itu adalah untuk mengisinya. Silakan saya kasih waktu 5-10 menit untuk mengerjakan. Kalau ada kesulitan, tulis di kolom chat ya. Gimana teman-teman? Bisa? Ada kendala kah? Coba saya kasih waktu nggak usah lama-lama ya. 5 menit aja ya. Karena memang aslinya kalau ngerjain ini bisa berhari-hari aslinya. Kalau ngerjain di kantor gitu ya itu bisa berhari-hari. Nah, tapi ini kita kelasnya cepat aja, ngerjain cepat aja. Yang penting dapat feel-nya. Ada yang sudah mencoba ngisi, kemudian mungkin baru diisi 1 atau 2 jabatan dan mau share, boleh share? Ada nggak? Ada yang berani nge-share hasil kerjanya? Kayaknya masih asik kerjain ya. Nah, pusing. Ya kan, memang memusingkan. Nomor urut itu selalu dari level jabatan yang tertinggi dulu. Di ininya ya, di Excel-nya ya. Ya, kalau saran saya iya. Tapi nggak mesti. Saran saya iya, tapi nggak mesti. Kenapa saya bilang nggak mesti? Karena kan kita mau nanti ending-nya ngurutin. Bisa jadi di awal ini memang belum urut. Gitu. Ya. Jadi
Ini kan contohnya memang kebetulan saya bikinnya urut. Tapi sebenarnya nggak harus urut, karena bisa jadi kita belum tahu urutannya bagaimana. Ya nebak-nebak diurutkan berdasarkan. Karena ini sebenarnya saya nggak ngurutin dari jabatan tertinggi, enggak. Ini waktu bikin ini mengurutkan berdasarkan levelnya aja, di paling atas manajer, supervisor, staff. Nah, tapi antar manajer ini apakah nilainya sama atau berbeda, itu belum tentu urut. Ya, nanti akan kelihatan hasilnya. Ada yang mau share screen hasil kerjanya sementara, nggak mesti langsung sudah selesai, baru 1 atau 2 jabatan juga boleh. Ada yang mau? Saya kasih hadiah lagi deh kalau ada yang mau. Pancing hadiah. Malu kah? Kalau belum ada ya sudah. Oke, belum ada. Oh, ada yang angkat tangan. Cecilia. Halo Cecilia. Halo Pak, saya boleh coba share screen Pak? Boleh banget. Tapi ini juga belajar ya Pak? Jelas lah, santai aja. Coba. Bisa share screen nggak? Optionnya di sebelah mana ya Pak? Oh, ada. Oke Warna Pak. hijau tuh share screen. Bentar. Oke, apakah sudah nampak Pak? Sudah. Nah, coba boleh ceritakan. Gimana tadi? Jadi yang nomor 1 kan tadi udah diisi ya Pak. Ya, itu contoh. Terus yang nomor 2, sebenarnya saya tadi pertama dari knowledge dari 1 sampai 12, terus saya pikir terlalu lama gitu kan. Jadi saya coba, saya director dulu, yang operational director, sampai ke responsibility kalau nggak salah yang nomor 10. Nah, untuk yang pertama knowledge itu saya lihat dari apakah WPS saya kelihatan Pak atau hanya Excel saja? Excel aja yang kelihatannya. Oh, karena yang di WPS itu saya ada buka yang PDF. Ya. Nah, yang PDF itu kan ada tingkatannya ya Pak, yang knowledge. Dari knowledge itu saya mengambil poin untuk operational director 5. 5 berarti S2 ya? 5 itu sebentar. Iya Pak, betul. Jadi dia harus memiliki pengetahuan mengenai kebiasaan-kebiasaan, prinsip dan lain sebagainya seperti itu. Jadi saya pikir untuk level itu ada untuk title itu ada di level yang 5 untuk knowledge begitu. Kemudian untuk yang experience itu ada di level yang ke-7. Nah, sedangkan level 7 itu sendiri adalah setara dengan yang atas ya Pak ya, kalau nggak salah. Oh ya, yang tertinggi, dengan level yang tertinggi. Itu. Jadi menurut saya bahwa seorang operational director itu harus bisa memiliki pengalaman intensif yang cukup lama, selama 15 tahun atau lebih. Jadi saya kira-kira yang saya bayangkan ketika saya ngisi kolom itu seperti itu Pak. Oke. Terus setelah saya sampai di kolom yang terakhir responsibility, saya lihat, oh iya memang job value-nya pasti akan berubah. Dan ini yang saya nggak ngerti gimana, mungkin seperti yang dijelaskan sama Pak Himawan tadi. Oke. Saya boleh komentari ya? Boleh Pak, silahkan Pak. Oke. Dari sini saja, sebelumnya terima kasih sudah mau berbagi, dan saya mau kasih hadiah OVO atau GoPay 25.000 ya. Nanti Japri. Terima kasih Pak. Oke, saya mau komentar. Ini kalau dari sini aja sudah kebayang bahwa kayaknya ada yang harus di-adjust deh. Kenapa saya bilang kayaknya di-adjust? Karena nilainya si operational director ternyata lebih tinggi daripada si president director. Dia nilai paling kanan tuh 906 kan? Iya Pak, betul. Dan si president director 889. Kira-kira apakah operational director bobot kerjanya lebih tinggi daripada president director? Seharusnya tidak, Pak. Ya, berarti ada yang perlu di-adjust antara apakah si president director-nya yang ditinggiin ya, atau si operational director-nya yang ada yang dikurangi. Nah, antara itu aja. Nah, memang gini teman-teman, kalau bikin job evaluation pertama kali, bahkan kalau sudah pengalaman pun, ketika baru bikin yang versi pertama, itu kadang-kadang butuh di-adjust lagi. Jadi nanti biarkan saja keluar dulu hasilnya semuanya. Jadi biarkan dibikin keluar hasilnya yang sebelah kanan tuh job value-nya biarkan keluar dulu apa adanya. Nah nanti kita akan lihat, oh kayaknya ini nggak begini nih, harus di-adjust nih.
Dan lebih idealnya lagi, ketika kita melakukan job evaluation ini nggak dikerjakan oleh SR sendiri, tapi bareng-bareng sama komite. Ada manajer di situ, ada direktur di situ, SR-nya nge-show saja, memfasilitasi. Nanti bisa saling berdiskusi, oh kayaknya enggak. Nah, kan ketika ada perubahan nih, nilainya udah sedikit berubah ya. Ya, skornya berubah, Pak. Jadi nanti kita bisa adjust lagi. Apa benar nilainya begini, gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Nanti memang perlu sering dilatih untuk mendapatkan feeling tadi saya bilang. Oh, nilainya udah pas belum? Termasuk kadang-kadang teman-teman tuh banyak yang kalau bikinnya sudah selesai full, ini di level manager, angkanya sama semua. Misalkan contohnya 637 semua, misalkan. Nah, ini belum tentu. Contoh sederhana apa? Kalau anggap nilainya sama semua. Misalkan di manager sales ini kan kalau di tulisannya Ibu ini internal, yang nomor 6 ya, internal itu kan nilainya 6. Nah, ini internal tuh. Iya, Pak, betul, Pak. Nah, misalkan ya, apakah coba Bu, yang manajer sales marketing nilainya semuanya di copy paste ke manajer finance sama HR, misalkan semuanya, contoh dulu aja. Semuanya copy paste dulu aja, sama persis dulu. Manajer apa, Pak? Manajer sales marketing itu kan di copy, pastekan ke finance sama HR. Nah, kadang-kala ketika kita bikin pertama kali, mikirnya begini, bobotnya sama semua, Pak. Oke, tahap awal dulu nggak apa-apa deh, dianggap bobotnya sama semua. Tapi kan seharusnya belum tentu begitu. Kenapa? Karena kalau kita ambil contoh misalkan yang internal deh, atau eksternal aja deh, gampang eksternal, nomor 7 eksternal. Apakah bobotnya eksternalnya sales dengan finance itu sama? Kira-kira lebih tinggi yang mana? Kalau eksternal rasanya lebih tinggi yang sales ya. Sales ya, Pak. Iya. Finance, maka bisa jadi misalkan finance-nya diganti 4 deh, misalkan. Nah, misal contoh ya. Terus yang internalnya, kira-kira antara finance sales dengan human resource, apakah sama? Kayaknya yang paling rendah kayaknya sales marketing ya? Antara humans atau finance dengan sales, Pak? Nah, misalkan dua-duanya kayaknya rendah deh. Coba dikurangin dia, jadi 55 dua-duanya deh. Yang lebih rendah. Jadi mungkin, yang lebih rendah ya, karena SA kan banyak karyawan ya. Nah, misalkan gitu, misalkan di atas juga 5. Nah, dari itu aja ketika kita melakukan adjust, nilainya berubah jauh. Ya enggak? Nah, sudah kelihatan kan nilainya jadi berubah. Iya, Pak. Nah, ini baru 2 komponen yang kita coba adjust, belum komponen yang lainnya. Gitu ya. Maka ini perlu dilakukan biasanya buat pertama kali kalau ngeliat, kok kayaknya angkanya nggak cantik ini, kok kayaknya nggak serak ini. Di-adjust lagi itu nggak apa-apa. Gitu kira-kira. Thank you, Bu Cecil, untuk share screen-nya. Boleh dimatikan biar saya coba lanjutkan materinya. Terima kasih, Pak. Sama, jangan lupa japri ya untuk klaim hadiahnya. Terima kasih. Sama. Nah, teman-teman, saya sudah mencoba mengerjakan versi saya ya, belum tentu sama dengan teman-teman. Saya sudah mengerjakan dan tampilannya seperti ini kalau versi saya. Versi saya tampilannya seperti ini. Jadi saya buat nilainya paling tinggi tetap President Director 889, Operation Director 883, Sales Marketing Manager 700, Finance Accounting 637, SR paling rendah 551 versi saya ya. Karena setiap bisnis bisa beda. Contohnya gini, perusahaan outsourcing biasanya yang paling tinggi itu SR Manager daripada Sales Marketing Manager, karena perusahaan outsourcing salesnya ya udah dapat klien ya udah, maintain salesnya lebih gampang, tapi ngurusin orangnya repot. Nah, namun kalau untuk perusahaan misalkan jasa ya, yang tinggi itu sales marketingnya, karena nyari kliennya susah. Nah, dia lebih berbobot, sedangkan SR Manager simple aja, karyawannya nggak terlalu banyak kok, cuma ada 100 misalkan. Nah, maka tergantung kondisi. Nah, ini contoh yang versi saya ya, dan selanjutnya ke bawah. Nah, teman-teman kalian nanti kalau sudah melaksanakan ini, sudah mengerjakan ini, kan nanti kan paling kanan ini keluar nilai jabatan ya. Nah, ini nanti kita simpan dulu, kita untuk melakukan ke tahap selanjutnya. Jadi setelah melakukan scoring, selanjutnya adalah kita mau membuat rumahnya, yaitu grade-nya. Caranya gimana? Yang pertama, kan tadi kita kalau menggunakan Weston Wyatt, ini nilai terendah dan nilai tertingginya kan sudah diketahui. 100 dengan 1000, ya kan? Makanya saya bilang jangan diganti. Nah, ini kita simpan dulu.
Nah, langkah kedua adalah kita siapkan jumlah golongannya. Dari mana? Terserah perusahaan. Mau bikin langsung pas 10 golongan kita mau bikin, boleh. Pak, kita hanya bikin 4, boleh. Kita mau bikin 5, boleh, terserah. Tapi kalau yang kami contohkan, ini melihat dari masa kerja. Contohnya gini, kita lihat dari karyawan itu minimal masuk usia berapa sih? 18 tahun ya, sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, terus kita lihat usia pensiun normalnya berapa. Anggap misalkan 57, anggap aja misalkan 57. Ya. Sehingga dari 18 ke 57 ini kan ada 38 tahun. Nah, terus kita berasumsi nih, rata-rata kira-kira karyawan itu berada di satu golongan, itu berapa tahun sih? Nah, misalkan dia di level staff, setelah berapa tahun dia akan promosi ke senior staff atau ke supervisor misalkan. Nah, umumnya satu golongan itu idealnya di 5 tahun. Ini contoh aja ya. Rata-rata loh, ini bukan minimal, bukan maksimum, ini rata-rata. Ada yang lebih cepat dari 5 tahun, ada yang lebih lama dari 5 tahun. Ini kebijakan perusahaan aja. Kita kira-kira. Nah, saya ambil contoh yang 5 tahun, tinggal kita hitung. Masa kerja 38 tahun dibagi lama di satu golongan, yaitu 5 tahun. 38 bagi 5, itu 7, sekian, kita bulatkan menjadi 8. Nah, artinya kita akan buat menjadi 8 golongan. Oke? Belum selesai dari situ, yang terakhir kita siapkan intervalnya. Interval ini adalah dari nilai jabatan tertinggi, yaitu 1000, dikurangi nilai jabatan terendah, yaitu 100, dikurangi jumlah golongan yang tadi sudah kita siapkan, yaitu 8. Sehingga intervalnya kita buat 112,5. Ini contoh ya. Mau bentuknya berbeda dengan ini, silahkan. Tapi yang penting ada golongannya, jumlah golongannya berapa, tapi ini adalah contohnya. Sehingga karena intervalnya 112, kita buatkan rumahnya. Jadi, tadi kan ada 8 grade ya, 8 golongan. Kita buatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya kalau di swasta makin tinggi, itu nilainya juga makin tinggi. Kalau di PNS, eselon itu malah kebalik. Eselon 1 itu yang paling tinggi, ya, dan kebalikannya. Tapi kalau di swasta biasanya grade-nya makin rendah, berarti dia rendah, makin tinggi, berarti dia tinggi. Nah, contoh seperti ini, karena ada 8 grade, ini saya ambil contoh doang ya, versinya nanti tergantung perusahaan, sehingga saya buatkan setiap level itu masing-masing ada 2 grade. Misalkan di level operatif, ada staff, ada senior staff, ada supervisor, ada senior supervisor. Biar gampang aja. Ada manajer, ada senior manager. Kalau namanya mau diganti boleh nggak? Boleh. Misalkan paling bawah non-staff, atasnya adalah staff. Terus atasnya misalkan senior staff, atau di atasnya adalah misalkan supervisor, di sininya superintendent, misalkan boleh. Terserah perusahaan. Nah, selanjutnya kita masukkan angka intervalnya 112,5. Nah, kita karena sudah ada batas minimum maksimum, kita jagain. Ya, kan batas minimumnya 100, batas maksimumnya 1000. Taruh aja langsung 100 dengan 1000. Nah, tinggal kita jumlahin. 100 tambah 112 adalah 212,5. 212,5 tambah 112,5, 325, dan seterusnya, sampai nanti mentoknya pasti 1000. Ya. Nah, ini adalah rumah untuk gradingnya. Tinggal kita komparasi antara rumahnya tadi dengan hasil scoring. Contoh, level manager dulu aja deh. Sales marketing manager nilainya 700. Hasil scoring tadi ada 700. Kita taruh 700 itu ada di mana? Wah, ternyata 700 itu ada di antara 662 dan 775. 700 berarti ada di sini. Berarti sales marketing ini masuknya senior manager, grade-nya 6. Contohnya gitu. Finance accounting 637. 637 ada di mana? 637, oh ternyata ada di sini, antara 550 dan 662. Nah, berarti si finance manager ini ada di level manager, posisi manager grade-nya 5. Tadi sales marketing grade-nya 6 ternyata. HR manager nilainya 551. Waduh, mepet banget gitu ya. Dikit lagi jadi senior supervisor tuh. Nah, dia ada di batas minimumnya. Tetap berarti di grade 5. Artinya sementara ini, kalau versi saya ya, ternyata manajer finance sama manajer HR itu grade-nya sama, grade 5 yaitu level manager. Sedangkan sales manager ternyata grade-nya grade 6. Dia senior manager. Yang artinya nanti bisa jadi gajinya lebih tinggi. Gitu ya. Nah, ini nanti tinggal dikomparasi teman-teman, dimasukkan sehingga hasilnya seperti ini. Ya, level manager ada manajer apa aja, level senior supervisor ada supervisor apa aja, dan seterusnya ya. Jadi nanti ini sudah kebayangkan. Nah, kemudian dari sinilah kalian sudah punya berarti grading-nya. Ya, kalian sudah punya grading-nya. Ini udah jadi nih. Sederhana ya, ternyata bikin job evaluation bisa kok kalian lakukan. Tinggal kuncinya adalah
tadi punya job desk-nya yang valid. Yang kedua, saran saya ketika melakukan job evaluasi seperti tadi, pakai komite, jangan ngerjain sendiri. Sehingga nanti adjustment-nya bisa enak. Dan kalau adjustment-nya mentok, dalam artian ada deadlock, misalkan manajer finance dengan manajer sales debat gitu ya tentang anak buahnya, maka nanti yang bisa memutuskan adalah ketua komite yang biasanya presiden direkturnya gitu ya, atau direktur lah. Nah, oke, sampai sini untuk yang kelas materi terkait dengan job eval. Simple ya, simple job eval ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai job eval boleh. Jika terkait marketing biasanya memang lebih tinggi. Apakah mungkin karena ujung tombak? Bisa jadi iya, tapi tergantung bidang bisnisnya. Kayak tadi saya kasih contoh outsourcing. Perusahaan outsourcing biasanya malah justru sales marketingnya lebih rendah nilainya. SR manajernya yang lebih tinggi biasanya. Karena memang ngurusin orang yang lebih repot. Gimana kalau ada 2 jabatan yang digabung menjadi satu, Pak? Misalnya manajer finance, accounting, dan pajak digabung dengan manajer HR. Perhitungannya seperti apa? Ya sama aja. Sama aja. Jadi ketika digabung berarti nomor 3 dan nomor 4 ini, duanya. Nomor yang manajer finance dengan accounting ini jabatannya berarti 1. Berarti nanti job desk-nya panjang. Ya, nggak masalah. Nggak masalah ya. Oke, teman-teman saya selesaikan dulu, ternyata udah jam 9 lebih ya. Saya kan janjinya sampai jam 9, ternyata udah lewat. Kita lanjutkan dulu ya. Materinya saya selesaikan dulu. Nah, ini terkait dengan metode penyusunan upah. Struktur upah itu ada 2 metode. Ada yang sederhana, ada yang metode 2 titik. Yang sederhana ini simple. Sebenarnya tadi teman-teman sudah lihat, bentuknya seperti ini, contohnya sederhana. Udah begini doang, jadi boleh selesai. Asal tempel aja angkanya. Selesai sebenarnya ya, tapi kita nggak pakai yang ini. Kita mau pelajari yang metode 2 titik yang agak ada rumusnya dikit lah, tapi nggak terlalu musingin. Nah, caranya gimana? Nah, metode 2 titik ini teman-teman kenapa juga kami pilihkan? Karena ini dasar hukumnya ada, pakai yang Permenaker 1 2017. Biasanya direktur itu minta dasar hukum, biasanya ya. Minta dasar hukumnya mana nih? Nah, ini ternyata dasar hukumnya adalah Permenaker 1 tahun 2017 menggunakan metode 2 titik. Nah, kalau teman-teman masih ingat gambar ini di awal, ternyata metode 2 titik ini melihat yang namanya 4 poin ini. Minimum, maksimum, midpoint, dan range. Ya, ini kan tadi saya bilang di awal harus familiar ya, harus familiar. Nah, ini kita kalau ngomongin metode 2 titik harus lihat ini. Bentar, teman-teman. Nah, di sini kalau ngomongin metode 2 titik berarti nanti ada 2 titik yang sudah kita ketahui dan ada 2 titik lain yang akan kita cari. Terserah yang mana. Ya, terserah yang mana. Di antara 4 titik ini, 4 komponen ini akan ada 2 komponen yang sudah kita tentukan dan ada 2 komponen lagi nih yang akan kita cari. Nah, itu namanya metode 2 titik. Jadi ini contohnya teman-teman ya. Ini contohnya misalkan kami membuat, kan tadi ada 4 poin ya, ada min, mid, max, dan spread atau rentang. Contohnya adalah kami membuat datanya yang diketahui adalah spread dan mid. Nah, kenapa ini yang diambilkan? Ini berdasarkan pengalaman, kalau mendampingi klien itu, biasanya yang paling mudah dicari ini. Spread ini murni kebijakan perusahaan, dan ini yang paling mudah diubah-ubah. Pak ini angkanya dari mana? Ini ada di pojok kanan teman-teman. Ini ada referensinya. Ini juga dari undang-undang nih. Ini ada referensinya. Ini nggak mutlak, tapi ini referensi. Staff itu range-nya 20 sampai 50. Supervisor itu range-nya 50 sampai 90. Manajerial itu range-nya 90 ke atas. Ya. Ini range-nya, dan mid ini saya ambil datanya, contohnya adalah dari angka, kalau perusahaan udah jalan ya, ini dari rata-rata gaji karyawan di level jabatannya masing-masing. Contoh, yang level staff ini saya ambil data dari rata-rata gaji staff di perusahaan itu. Nah, anggap rata-ratanya 3 juta. Berarti ada yang lebih rendah dari 3 juta, ada yang lebih tinggi dari 3,2 juta ini. Kenapa ditaruhnya di mid? Karena kalau saya taruhnya di min, angka yang gajinya di bawahnya 3,2 makin jauh gitu ya. Sedangkan kalau saya taruhnya di max, angka gaji yang di atas 3,2 udah kebablasan. Maka saya taruhnya di tengah. Yang lainnya juga metodenya sama. Nah, dari sini kan kita mau mencari min dengan max-nya. Gimana apa caranya? Tenang.
Di undang-undang ada rumusnya. Ini rumusnya langsung dari pemerintah. Ya, kita tinggal pilih nih. Tadi kita yang ketahui apa? Kita yang tahu itu split dengan mid-nya ya. Sehingga ini kita cari nih rumusnya. Yang diketahui split sama mid. Ini yang paling bawah nih. Splitnya ketahuan, mid-nya sudah ketahuan. Tinggal kita pakai rumus ini untuk cari min dengan nyari max. Gampang kan? Sudah ada rumusnya. Sehingga ketika kita akomodasikan, ya. Contoh nih, kita akan cari yang warna kuning nih. Kita akan cari yang warna kuning. Maka kita tinggal pakai rumusnya aja di Excel. Ya, coba teman-teman hitung deh. Yang atas aja deh. Yang director aja. Coba yang director deh hitung. Coba hitung berapa minnya, berapa mixnya. Rumusnya ada di bawah nih. Coba hitung. Ada yang bisa ketemu nggak? Coba hitung yang director aja. Karena kalau sudah pakai Excel, pasti sudah ketemu. Ada yang berhasil pakai rumusnya yang ini, min dengan max-nya? Yang direktur aja. Karena kalau sudah pakai Excel, nanti kalau sudah ketemu benar rumusnya, tinggal di sort ke bawah, nanti nilainya sama semua. Oke? Ada yang berhasil nggak? Rumusnya ini ya teman-teman ya. 2 dikali mid, nah, berarti mid ada angka dibagi spread-nya ditambah 2. Nah, nanti tinggal keluar hasilnya. Pakai kalkulator juga sebenarnya bisa, cuma kadang-kadang ada salah pencet kalkulator. Ada yang berhasil nggak hitungnya? Oke, kalau belum ada, saya kasih tahu langsung jawabannya ya. Dan jawabannya nanti seperti ini. Nah, setelah dimasukkan rumus ternyata untuk level director ini nilai minimumnya 9,2 juta dan nilai maksimumnya 21,2 juta. Ini contoh. Ya, nah, teman-teman nanti bisa coba hitung lagi. Kalau angkanya sudah sama, berarti pakai rumusnya sudah benar. Ini rumusnya kan ada di bawah. Udah teman-teman, dari situ tinggal di short ke bawah, sudah selesai struktur skala upahnya. Ya, gampang kan? Nah, kalau lihat di Permenaker 1 2017 sebenarnya caranya sama. Salah satu metode yang di-share itu ini. Cuma kalau baca di Permenakernya karena jelimet bacanya. Ya, karena bahasanya memang tulisan ya, lebih enak ngomong kan. Ini udah selesai teman-teman. Dari sini teman-teman sudah bikin struktur skala upah yang tadi diawali dengan job evaluation dan ini menggunakan metode 2 titik, ada rumusnya dan ada dasar hukumnya. Enak untuk disampaikan ke manajemen dan ini udah selesai. Kalau misalkan setelah buat ini kok angkanya dianggap kurang cantik, sama ketika membuat job evaluation, ini bisa diubah, di-adjust lagi. Tapi saran saya yang di-adjust bukan angka rupiahnya, yang di-adjust adalah spread-nya. Spread itu adalah jarak antara minimum dengan maksimum. Makin lebar, makin tinggi jabatan, biasanya makin lebar. Tujuannya untuk apa? Karena kalau makin tinggi jabatan, biasanya butuh fleksibilitas lebih tinggi lagi. Sedangkan level yang bawah, biasanya spread-nya nggak besar, karena nggak butuh repot-repot fleksibilitasnya tinggi. Contoh gini, level staff, nggak usah lebar-lebar. Bahkan dulu kami pernah level di bawahnya staff itu kita kasih cuma 10% atau bahkan 5%. Karena gini, kalau level bawah itu ketika gajinya adalah sama dengan upah minimum, UMR, UMK, biasanya negonya nggak alot. Pokoknya sesuai UMK, selesai. Tapi kalau level manajer, kadang-kadang ada calon manajer yang ini mintanya 15, calon manajer yang satunya lagi mintanya 20, yang satunya lagi mintanya 18, beda-beda tuh, range-nya agak jauh. Nah, maka butuh fleksibilitas yang lebih gitu, teman-teman. Ini contoh metode yang lain yang bisa digunakan, tapi ini lebih kompleks ya dengan metode rumus trend dan 2 titik digabung. Mungkin di lain waktu kalau memang ada kesempatan, tapi kita sampai di sini saja. Ini mau jam 9:30. Oke teman-teman, sampai sini. Silakan ada yang mau bertanya? Nah, teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan, Pak Dadit. Baik, terima kasih Pak Himawan. Pak Himawan, izin boleh ke slide sebelumnya? Boleh. Yang di atas lagi, oke. Yang di bawah lagi Pak Himawan. Setelah ini. Ini udah betul? Belum. Selanjutnya lagi. Yang tentang apa?
Tadi sih kalau nggak salah di halaman sebelum terakhir, sebelum diskusi. Oh, sebelum diskusi. Iya. Yang ini? Bukan. Bukan. Ini? Sebelum diskusi. Terus? Bukan. Nah, sambil tanya aja Pak. Yang di contoh metode lain, Pak Himawan. Oh, judulnya contoh metode lain. Ini ya? Udah muncul belum? Belum muncul. Oke. Pertanyaannya aja Pak tadi. Karena kalau Oke. Sebenarnya ini Pak, pertanyaannya agak keluar sedikit ya. Ini lebih arahnya sih ke karir path-nya sih Pak Himawan. Tapi ini berhubungan dengan SSU ini dan job evaluation, pembobotan. Oke. Semisal Pak, untuk di level operatif itu saya buat untuk subgrade-nya jadi 4. Jadi 4 subgrade atau job grade-nya ada 4. Nah, ketika seorang staff itu sudah mencapai level maksimal, pilihannya apakah dia harus naik ke grade 2. Terus untuk syarat kenaikannya juga apa itu Pak, kira-kira? Dan apabila dia sudah mentok, apakah harus dipromosikan ke level supervisi atau ke grade yang kedua dulu? Oke, Pak Dadit, sebelumnya mohon maaf karena pertanyaannya sebenarnya di luar materi ya. Jadi mungkin nanti kalau mau jelasnya boleh Japri, tapi saya mungkin bisa menjawab sekilas. Sebenarnya itu berkaitan dengan, tadi betul si career path, bahwa kalau sudah mentok bagaimana. Nah, sebenarnya kalau sudah mentok, tidak ada kewajiban untuk naikin sebenarnya ya, tapi kita harus mempertimbangkan banyak faktor yang terkait dengan performa dia, kemudian terkait dengan atasnya. Maka ini masuk kategorinya adalah succession plan. Succession plan-nya. Nah, maka kita harus membuat persiapan kandidatnya. Kita kalau memang memungkinkan ada jabatan di atasnya yang kosong atau bisa kita alihkan ke departemen lain sih silahkan ya. Tapi kalau memang nggak ada, sudah mentok di jabatannya, terus mau kita promosiin ke atas tapi kotaknya nggak ada, itu jangan dipaksain. Tapi lebih jelasnya, Pak Dadit, mohon maaf kalau terkait dengan career path, lebih jelasnya mungkin nanti Japri aja karena di luar materi. Jadi nanti saya harus jelasin panjang lebar. Tadi putus-putus Pak Himawan suaranya. Sorry. Nanti mungkin lebih jelasnya bisa. Atau mungkin ada kelasnya Pak terkait. Ya, nanti mungkin mudah-mudahan ada kelasnya ya terkait career path ya. Oke. Halo, cek sound. Kayaknya suara saya putus ya. Oke, teman-teman, cek sound. Itu sih Pak Himawan. Sorry, suara saya kayaknya putus-putus. Nah, itu berhubungan sih, kalau kita mau implementasikan kan memikirkan hal tersebut juga. Iya Pak, tapi sebenarnya kalau di kelas ini enggak sih, agak itu beda ya, itu ngomongin career path, kalau ini kan ngomongin struktur skala upahnya ya. Teman-teman, sorry, kayaknya ini ada bermasalah dengan wifi-nya, dan kebetulan juga ini udah hampir jam 9:30, sudah materi juga sudah cukup. Tadi ada beberapa permintaan grup ya. Oke, biar lebih jelas itu saya takut terkendala dengan wifi-nya juga. Biar lebih jelas, mungkin nanti akan saya siapkan grup WA-nya ya khusus untuk kelas ini. Nanti teman-teman bisa join ke grup WA, kita bisa diskusi kalau memang masih ada yang bingung ke sana ya. Nah, tapi sebenarnya teman-teman bisa lihat lagi rekamannya dan materi nanti akan kita share. Nanti biar bisa dipelajari ulang. Nanti mudah-mudahan bisa kita upload maksimum H+3, tapi saya mau coba lebih cepat lagi biar segera teman-teman bisa akses. Oke teman-teman, terima kasih untuk sesinya di hari ini, di malam hari ini. Saya ternyata 2 jam ya, targetnya jam 9 beres atau lebih. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, bisa digunakan. Kalau masih ada yang bingung mau Japri, nomor saya boleh, ini ada nomor saya tuliskan di kolom chat ya. 516. Silakan yang mau saya Japri juga boleh. Nanti juga insya Allah saya coba siapin grup WA-nya deh. Oke? Terima kasih teman-teman. Ditunggu materi upload-nya dan lain-lainnya. Sampai ketemu di sesi yang lainnya.
Bye-bye. Thank you, teman-teman. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Thank you. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Sama-sama, saya izin matikan ya. Terima kasih Pak Himawan. Bye-bye. Anak-anak baik. Banyak Pak Himawan, ilmunya luar biasa. Sama-sama. Bye-bye.